Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5522, Raja Abadi muncul. Kekuatan yang luar biasa. Ketiga wujud abadi sejati dari dunia bawah memiliki ekspresi yang muram. Dia adalah makhluk abadi sejati dengan tiga wujud dan telah bertransformasi dua kali lebih banyak daripada Luming. Namun, dia tidak dapat menang dalam konfrontasi langsung. Bagi seorang yang benar-benar abadi dengan satu bentuk, memiliki kekuatan seperti itu sungguh sangat mengerikan. Pada saat ini, cahaya pedang yang mendominasi menebasnya. Itu adalah cahaya pedang Xuanyuan. Saat Luming menghunus senjata abadi, dia telah mengaktifkan gambaran Dao yang tak terhitung jumlahnya dan kitab suci pedang Xuanyuan. Pada saat ini, tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Luming mengaktifkan kitab suci pedang Xuanyuan secara ekstrim dan mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Wujud ketiga dari dunia bawah yang sebenarnya melambaikan tangannya dan menebas cahaya pedang, yang bertabrakan dengan cahaya pedang Xuanyuan. Namun, cahaya pedang itu hancur saat mereka bertabrakan. Wajah lawan berubah drastis dan dia mundur dengan panik. Namun, dia masih selangkah terlalu lambat. Cahaya pedang itu memotong dadanya, meninggalkan luka yang mengerikan. Membunuh. Pada saat itu, dewa abadi yang sempurna dari kosmos besar yang jahat telah menyerbu. Sebuah pedang yang penuh dengan yin qi jahat menebas Luming. Luming tidak punya pilihan lain selain menyerah pada keabadian sejati tiga wujud. Kekuatan makhluk abadi sejati dengan empat perubahan terlalu kuat. Dia harus berkonsentrasi untuk menghadapinya. Kalau tidak, dia akan mati di sini jika dia tidak berhati-hati. Jika tidak ada yang ikut campur, dia akan mampu menekan keabadian sejati tiga wujud itu dengan sekuat tenaga. Kemudian, dengan serangan mendadak Qiu-Qiu, mungkin saja pihak lain bisa ditahan. Akan tetapi, dengan empat perubahan abadi sejati di sampingnya, ide ini ditakdirkan mustahil untuk diwujudkan. Luming mundur dengan cepat. Kuali abadi tertinggi muncul dan menghalangi Luming. Dengan bunyi dentang, kuali abadi tertinggi terlempar sementara cahaya pedang terus menebas Luming. Kitab suci pedang Xuanyuan. Lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan kitab suci pedang Xuanyuan dilepaskan dengan sekuat tenaga, mengirimkan gelombang pedang yang bergulir. Selain sutra pedang Xuanyuan, ada juga pancaran tombak mengerikan yang menerobos udara. Ini adalah sutra abadi Dao tombak tingkat tinggi yang diam-diam dipelajarinya dari Kaisar Ming. Setelah Luming menguasai lebih dari 25.000 aturan teknik abadi, dia sudah bisa melepaskan kekuatan luar biasa dari kedua teknik abadi ini. Akan tetapi, ini saja tidak cukup. Perbedaan antara makhluk abadi sejati bentuk pertama dan makhluk abadi sejati bentuk keempat terlalu besar. Sekalipun Luming telah menguasai teknik abadi yang kuat dan kekuatan tempurnya menantang surga, tetap saja sulit baginya untuk melintasi jarak yang begitu jauh untuk melawan mereka. Oleh karena itu, ketika Luming menyerang dengan sekuat tenaga, Qiu-Qiu juga menyerang. Ia berubah menjadi pedang Raja Manusia dan menebas. Seiring makin banyaknya komponen senjata surgawi ciptaan yang disempurnakan, kekuatan tempur Qiu-Qiu pun terus meningkat. Ledakan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus. Luming dan Qiu-Qiu bekerja sama untuk menangkis serangan pedang itu. Apa? Makhluk abadi sejati dari alam baka yang keempat itu tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan tadi. Dia telah menggunakan senjata abadi, pedang, dan seni abadi. Dengan energi abadi dari makhluk abadi sejati empat wujud, dia dapat membunuh makhluk abadi sejati tiga wujud. Namun, hal itu dihalangi oleh Luming. Bagaimana bisa seorang makhluk abadi sejati memiliki kekuatan pertempuran yang begitu mengerikan? Tepat saat dia sedikit terganggu, Luming telah mengambil kesempatan untuk menerobos dari kiri dan kemudian bergegas menuju alam semesta yang sunyi. Tidak perlu menggunakan daun yang diberikan oleh Kaisar Langit untuk menghadapi kedua orang ini. Itu akan menjadi pemborosan belaka. Selama dia kembali ke alam semesta purba, Raja Manusia kecil itu dapat dengan mudah menghadapi mereka. Jika benar-benar ada seorang master yang bersembunyi di kegelapan, saat Raja Manusia kecil itu bergerak, pihak lain pasti tidak akan bisa duduk diam. Pada saat itu, pilihan terbaik adalah menggunakan daun. Cepatlah, jangan biarkan dia pergi. Dewa abadi yang sempurna dalam empat wujud dari kosmos besar yang jahat meraung dan mengejar Luming dengan sekuat tenaga.
Dewa abadi yang sempurna dalam 3 wujud segera menyusul. Namun, Lu-Ming memiliki kitab suci kekosongan yang universal dan sangat cepat. Keempat bentuk abadi sejati dari kosmos besar yang jahat tidak dapat mengejarnya sama sekali. Tidak lama kemudian, Lu-Ming mendekati lorong alam semesta, tetapi 2 dewa sejati dari dunia bawah di belakangnya tidak berniat untuk berhenti. Apakah ada ahli dunia bawah yang bersembunyi untuk menyergap? Atau apakah mereka telah menyerang tanah yang belum ternoda itu terlebih dahulu? Hati Lu-Ming hancur. Hanya ada 2 alasan bagi pihak lain untuk mengejarnya dengan tidak bermoral. Yang pertama adalah bahwa ada ahli dari dunia bawah yang bersembunyi untuk menyergap. Yang kedua adalah bahwa pihak lain telah menyerang alam semesta yang sunyi, dan alam semesta yang sunyi telah dikalahkan. Inilah sebabnya mengapa pihak lain begitu tak terkendali dan tidak memiliki keraguan. Lu-Ming sedikit kesal. Jika pihak lain menyerang hutan belantara terlebih dahulu, maka makhluk hidup di hutan belantara dan keluarganya di atas. Lu-Ming tidak berani melanjutkan berpikir. Ledakan. Pada saat ini, suasana kekacauan melonjak di depan Lu-Ming dan sebuah tinju besar bergemuruh mendekat. Serangan itu tidak ditujukan kepada Lu-Ming, melainkan kepada 2 orang dewa sejati dari dunia bawah di belakangnya. Raja Manusia Kecil Senior, Lu-Ming sangat gembira saat merasakan aura di tinjunya. Raja Manusia Kecil itu telah bergerak, yang berarti alam semesta yang sunyi itu baik-baik saja. Itulah Raja yang abadi. Ekspresi kedua makhluk abadi dari dunia bawah berubah drastis, dan mereka mundur dengan panik. Tapi bagaimana mereka bisa mundur? Tinju besar itu benar-benar menyelimuti mereka. Sebelum tinju itu mendekat, kekuatan mengerikan itu hampir mencabik-cabik mereka. Kita sudah memancingnya keluar, cepat serang. Keabadian yang sempurna dari kosmos besar Yin yang jahat meraung. Asyik, sebuah tombak panjang menerobos kekacauan dan menusuk dari belakang. Tombak itu menembus 2 dewa sejati dari dunia bawah dan menusuk tinju besar itu. Ledakan, kehampaan bergetar hebat dan kekacauan bergolak. Ki kekacauan hancur. Lalu, tinju dan tombak itu mundur. Saat berikutnya, sosok kekar muncul di belakang Lu-Ming. Itu adalah Raja Manusia Kecil. Segera setelah itu, beberapa sosok lainnya muncul. Mereka adalah Taisan, tetua dari 3 tingkatan pemahaman, dan yang lainnya. Hampir semua ahli jalan abadi di tanah tak ternoda telah tiba. Karena kamu sudah di sini, keluarlah. Raja Manusia Kecil itu berteriak sambil mengamati sekelilingnya dengan mata yang bagai kilat. Suan Yuan Yi, kau sebenarnya telah kembali ke alam Raja Abadi. Suara dingin terdengar. Kemudian, sosok berjubah hitam berjalan keluar dari kekacauan itu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh penuh Yin Qi jahat, yang beberapa kali lebih kuat dari 4 perubahan abadi sejati. Ini adalah Raja Abadi dari kosmos besar Yin yang jahat. Yin Mo, itu kamu. Mata sang Raja Manusia Kecil itu dipenuhi dengan niat membunuh. Itu karena lelaki itu telah turut serta dalam penyerangan ke tanah tak bertuan itu dan Raja Manusia Kecil itu pun ikut bertarung dengannya. Awalnya aku mengira Tang Feng akan tinggal di hutan belantara dan aku agak takut padanya. Sepertinya dia tidak ada di sini. Yin Mo tertawa dingin. Alasan mengapa mereka tidak segera menyerang hutan belantara adalah karena mereka sedikit takut pada Tang Feng. Tubuh Tang Feng telah menyatu dengan jantung alam semesta. Saat itu, ketika dia baru saja menjadi abadi, dia sudah bisa meletus dengan kekuatan pertempuran seorang Raja Abadi, membuat mereka sangat khawatir. Oleh karena itu, rencana awal mereka adalah memikirkan cara untuk memancing Tang Feng keluar dari alam semesta purba dan kemudian mengepung dan membunuhnya. Mereka telah menunggu kesempatan. Kemunculan Lu-Ming tidak diragukan lagi merupakan sebuah kesempatan. Dia tidak menyangka kalau Raja Manusia Kecil itu akan terpancing keluar, tapi dia tidak melihat Tang Feng. Yin Mo, aku tidak bisa membunuhmu saat itu. Aku akan membunuhmu hari ini. Raja Manusia Kecil itu mendengus dingin dan melangkah maju. Aura tebal menyebar, menyebabkan kekosongan yang kacau bergetar tanpa henti, seolah-olah tidak dapat menahan tekanan sebesar itu. Suan Yuan Yi, sekarang setelah kau menguasai tubuh ayahmu dan kembali ke alam Raja Surgawi, kuakui bahwa aku tidak sebanding denganmu. Namun, aku bukan satu-satunya yang ada di sini hari ini. Yin Mo mencibir. Pada saat berikutnya, banyak sosok muncul di sekitarnya. Bab 5523 Kehancuran Total. Termasuk Yin Mo dan yang lainnya, totalnya ada 12 orang. Di antara mereka,
3 orang telah mencapai alam Raja Surgawi. 9 lainnya berada pada bentuk ketiga atau keempat dari alam abadi sejati, semuanya ahli. Xuan Yuanyi, apakah kita punya cukup orang untuk membunuhmu? Yin Mo mencibir. Ekspresi wajah sang Raja Manusia kecil tampak serius. Jika ketiga Raja Surgawi itu semuanya seperti Yin Mo, dia tidak akan takut sama sekali. Akan tetapi, dia dapat merasakan bahwa salah satu Raja Surgawi adalah Raja Surgawi dengan 7 transformasi. Raja Abadi 7 transformasi telah melalui 2 transformasi setelah menerobos ke alam Raja Abadi. Dia jauh dari sebanding dengan seseorang yang baru saja memasuki alam Raja Abadi seperti Raja Abadi 5 transformasi. Sekalipun dia memiliki tubuh Raja Manusia, dia jelas bukan tandingannya. Bagaimanapun, tubuh Raja Manusianya hanya pada level Raja Abadi 9 transformasi. Perbedaan antara dia dan Raja Abadi 7 transformasi tidak terlalu besar. Dia tidak dapat memanfaatkan tubuh Raja Manusia untuk menutupi kesenjangan sebesar itu. Sepertinya kalian adalah orang-orang yang menghancurkan kosmos agung bulan yang mistis. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Hehe, kalian para idiot alam yang mengira kalian telah menebak pikiran kami dan mengira kami tidak berani menyerang tanah yang tidak ternoda, tetapi kami melakukan yang sebaliknya. Setelah kami menghancurkan tanah yang tidak ternoda, kami dapat mundur dan kembali ke dunia bawah. Yin Mo mencibir saat auranya mengunci Lu Ming. Telapak tangannya mencengkeram udara, dan cakar besar mencengkeram Lu Ming. Pada saat yang sama, 2 Raja Surgawi lainnya mengunci Raja Manusia kecil dan yang lainnya. Mereka tidak membuang waktu lagi dan berencana untuk melancarkan serangan dahsyat untuk memusnahkan Lu Ming dan yang lainnya. Kalianlah yang akan mati, Lu Ming bergumam. Dengan lambaian tangannya, daun giok yang diberikan Kaisar Giok muncul dan terbang ke depan. Pedang itu seperti pedang abadi berwarna hijau zamrud. Dengan sekejap, pedang itu membelah telapak tangan Yin Mo dan kemudian menebas tubuhnya. Puci, sebelum Yin Mo bisa bereaksi, dia terpotong 2 oleh daun itu, dan jiwanya yang abadi hancur. Seorang Raja Abadi yang bermartabat telah terbunuh begitu saja. Aura alam semesta setengah langkah. Kita telah ditipu. Ayo. Raja Abadi 7 transformasi meraung saat dia melarikan diri dengan panik. Akan tetapi, Yaoye itu berhasil menangkapnya dengan cepat dan menebasnya. Saat menghadapi bahaya, orang ini meraung histeris dan membakar energi surgawinya untuk melawan. Namun, kekuatan serangan daun ini sebanding dengan Raja Abadi tingkat puncak. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Daun giok terjatuh dan lelaki itu terpotong menjadi 2. Namun, pria ini tidak mati. Kekuatan hidup Raja Abadi 7 transformasi terlalu kuat. Meskipun kekuatannya masih jauh dari Raja Abadi tahap puncak, tidak mudah untuk membunuhnya. Kedua belahan jiwanya pun melarikan diri dengan panik. Adapun orang-orang lainnya di dunia bawah, mereka ketakutan setengah mati dan melarikan diri ke segala arah. Hentikan mereka. Raja Manusia kecil itu berteriak dan ingin menghentikan para ahli dunia bawah. Namun, dia tidak perlu bergerak. Yaoye sudah bergerak. Daun panjang itu bergetar sedikit, dan langit dipenuhi oleh ki pedang. Ia menyelimuti semua makhluk hidup Dao abadi di dunia bawah, termasuk 7 transformasi Raja Abadi yang terluka parah. Puff! Para dewa sejati itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka tertusuk oleh pedang ki, dan jiwa abadi mereka hancur. Namun, Lu Ming sengaja membiarkan mereka hidup. Oleh karena itu, meskipun salah satu dari makhluk abadi sejati tertusuk oleh aura pedang, dia tidak mati. Raja Manusia kecil itu sangat menyadari hal ini. Dia mengulurkan tangannya dan meraih keabadian sejati yang terluka parah. Pada saat yang sama, dari 2 Raja Surgawi yang tersisa, yang lebih lemah juga terbunuh langsung oleh ki pedang. Hanya Raja Surgawi 7 transformasi yang mengeluarkan raungan putus asa dan mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Namun, sebagian besar ki pedang menyembur ke arah pria itu seperti badai dan menyelimutinya. Setelah beberapa kali berteriak karena tidak rela, Raja Abadi 7 transformasi hancur total, tubuh abadi dan jiwa abadinya hancur. Pada titik ini, dari 12 master abadi dari dunia bawah, 3 Raja Abadi, dan 9 abadi sejati, hanya 1 abadi sejati yang ditangkap hidup-hidup. Sisanya semuanya telah tumbang. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mengambil tindakan dan mengumpulkan mayat dan darah abadi para makhluk Dao abadi. 11 makhluk hidup Dao abadi, 3 di antaranya adalah Raja Abadi,
dia benar-benar kaya. Berapa banyak darah abadi yang dapat dimurnikan dari ini? Berapa banyak harta yang dapat dimurnikannya? Juga, berapa banyak harta yang ada di cincin penyimpanan mereka? Sumber daya ini akan cukup untuk digunakan oleh alam semesta purba selama jangka waktu tertentu. Tentu saja, yang paling berharga dari semuanya adalah senjata abadi. Meskipun senjata abadi langka, makhluk-makhluk dao abadi dari dunia bawah yang berani datang ke alam yang untuk menyerang tidak diragukan lagi adalah para elit dan masing-masing dari mereka memiliki senjata abadi. Setidaknya ada 12 senjata abadi, atau bahkan lebih. Seorang raja surgawi mungkin memiliki lebih dari satu senjata surgawi. Kali ini, semua dewa sejati di alam semesta purba dapat memiliki senjata abadi. Beruntungnya dia memiliki daun giok yang diberikan Kaisar Giok kepadanya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk membunuh para ahli dari dunia bawah ini. Raja abadi, terutama Raja abadi 7 transformasi, sangat sulit dibunuh. Jika mereka ingin melarikan diri, bahkan Raja abadi 8 transformasi mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Daun itu melayang di udara sejenak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Seperti yang diharapkan, itu hanya bisa digunakan satu kali. Ayo kembali ke alam liar. Raja manusia kecil itu tersenyum lebar dan dalam suasana hati yang baik. Ia melambaikan tangannya dan semua orang kembali ke alam liar. Lalu, ia menghitung semua rampasan perang. Total ada 14 senjata abadi. 2 di antaranya adalah Raja Surgawi dan memiliki 2 senjata surgawi. Lu Ming, kali ini semua berkatmu. Ambillah senjata abadi ini. Raja manusia kecil itu melambaikan tangannya. Tidak, tidak, mengapa aku harus mengambil begitu banyak senjata abadi? Aku hanya menginginkan tombak panjang itu. Mengenai senjata abadi lainnya, kupikir lebih baik memberikannya kepada para senior di tanah yang tidak ternoda. Lu Ming melambaikan tangannya berulang kali dan hanya mengambil satu tombak panjang. Itu adalah tombak panjang yang seluruhnya berwarna hitam dan sangat berat. Disebut tombak api hitam dan dipenuhi dengan yin qi. Ini karena tombak itu telah digunakan oleh para ahli dunia bawah untuk waktu yang lama. Ini tidak penting. Selama Lu Ming memurnikannya, yin qi yang dingin akan hilang. Raja manusia kecil itu tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa itu sudah cukup selama ada cukup senjata abadi. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak. Dan sekarang adalah waktu yang istimewa. Memberikannya kepada para abadi di tanah yang tidak ternoda dapat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada sang abadi sejati yang terluka parah dari dunia bawah. Berapa banyak dari kalian yang telah memasuki alam yang kali ini? Apakah hanya ada satu tim, atau ada tim lain? Raja manusia kecil itu bertanya dengan dingin. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan rahasia apapun dariku. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Selain itu, jangan pernah berpikir untuk mencari jiwaku yang abadi. Selama kau menyentuhnya, jiwa itu akan meledak secara otomatis. Jika kau ingin membunuhku atau memotong-motongku, lakukanlah secepatnya. Dewa sejati dari dunia bawah memiliki wajah penuh kebencian. Dia menatap kerumunan tanpa rasa takut. Semua orang mengerutkan kening. Jika orang ini tidak mengatakan apa-apa, itu memang akan sulit bagi mereka. Senior, menurutku lebih baik serahkan orang ini ke wakil ketua pengadilan yang. Mereka mungkin punya cara untuk mendapatkan beberapa rahasia darinya. Kata Lu Ming. Kecil, bunuh aku jika kau mampu. Bunuh aku sekarang juga. Mendengar bahwa dia akan diserahkan kepada wakil ketua pengadilan dari Istana Yang, dewa sejati dari dunia bawah akhirnya sedikit panik dan meraung gila. Diam, kamu berisik sekali. Raja manusia kecil itu meraih orang itu di udara. Kemudian, energi surgawinya melonjak keluar dan menyegel orang itu dengan erat. Dia menyerahkan orang itu kepada Lu Ming. Bab 5524 Hukuman. Raja manusia kecil dan yang lainnya terus mengawasi tanah yang belum ternoda, sementara Lu Ming dan Tai San membawa keabadian sejati dari dunia bawah kembali ke medan perang dua alam melalui terowongan kekacauan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke formasi besar pasukan kanan dan bertemu dengan Raja Semut. Ia menceritakan perjalanan mereka dan bagaimana mereka membunuh 11 ahli dao abadi dari dunia bawah. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan tanda abadi dari 11 ahli dao abadi dari dunia bawah yang telah disegelnya. Tanda-tanda abadi ini diambil dari tubuh 11 makhluk dao abadi sebagai bukti.
Raja Semut dan yang lainnya terkejut dan marah setelah mendengar itu. Shen Yin tahu bahwa mungkin ada bahaya di alam liar, tetapi dia tidak mengirim siapapun. Saya khawatir dia sengaja menempatkan alam liar dalam bahaya. Dia harus dihukum, kata Raja Semut dengan dingin. Bersembunyi dalam pengasingan adalah hukuman, tetapi yang terpenting adalah mencari tahu dari orang ini bahwa tidak ada tim kedua di dunia bawah. Wakil ketua pengadilan lainnya mengatakan, benar, jika kita bekerja sama, kita seharusnya bisa mencari sesuatu tanpa melukai jiwanya yang abadi. Raja Semut berkata. Kemudian, ia menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kau telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Aku akan mencatatnya sebagaimana adanya. Kau akan diberi hadiah yang setimpal. Tunggu saja di sini untuk kabar kami. Setelah berkata demikian, Raja Semut dan wakil ketua pengadilan lainnya pergi bersama sang keabadian sejati dari dunia bawah. Setengah hari kemudian, Raja Semut dan yang lainnya kembali. Lu Ming, jangan khawatir. Dunia bawah hanya mengirim tim yang terdiri dari 12 orang kali ini. Kamu sudah membunuh mereka semua, kata Raja Semut sambil tersenyum. Jelas, mereka telah memperoleh cukup banyak. Hai para lelaki, pergilah dan panggil kembali roh yang tersembunyi itu. Aku ingin tahu mengapa dia tidak mengirim orang untuk menyelamatkan tanah yang belum ternoda itu. Raja Semut memberi perintah. Lu Ming dan Tai San sedang menunggu di sana. Pada hari ketujuh, Raja Abadi Shen Yin dan yang lainnya bergegas kembali. Ketika mereka melihat Lu Ming, wajah mereka sedikit muram. Jelas saja dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa sulit untuk percaya bahwa orang-orang dari dunia bawah benar-benar pergi untuk menyerang alam liar. Yang terpenting, Lu Ming sebenarnya telah meminta Kaisar Giok untuk membantunya dan menghancurkan semua ahli dari dunia bawah. Sayang sekali, bawahan ini memberi salam kepada semua wakil ketua pengadilan. Raja Abadi Shen Yin dan yang lainnya membungkuk kepada Raja Semut dan yang lainnya. Shen Yin, apakah kamu tahu kejahatanmu? Raja Semut berteriak. Raja Semut Senior, apa salahku? Shen Yin berpura-pura bingung. Kejahatan apa? Lu Ming menduga bahwa para ahli dunia bawah mungkin telah pergi untuk menyerang hutan belantara. Mengapa kamu tidak mengirim bantuan? Raja Semut bertanya dengan dingin. Senior, kupikir orang-orang dunia bawah tidak akan menyerang tanah yang tidak ternoda saat itu. Sebaliknya, mereka ingin menyerang naga terbang kosmos besar, 6 kata kosmos besar, dan yang lainnya. Aku tidak menyangka orang-orang dunia bawah benar-benar akan menyerang tanah yang tidak ternoda. Aku salah menilai ini. Tolong hukum aku, senior. Raja Abadi Shen Yin membungkuk. Salah menilai. Sungguh meremehkan salah menilai. Coba saya tanya, saat saya pergi meminta bantuan, mengapa Anda tidak mengirim satu orang saja? Anda tidak bisa menunggu alam liar dihancurkan, bukan? Lu Ming mencibir. Omong kosong. Lu Ming, kau memfitnahku. Kau harus dihukum. Roh terselubung itu berteriak dingin, tatapannya dingin. Kaulah yang seharusnya dihukum. Ya dewa, sekarang kita bersatu melawan kekuatan eksternal, kau ingin memulai pertikaian internal. Kau seharusnya dihukum berat. Lu Ming berteriak. Penyembunyian surgawi. Shen Yin masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi teriakan Raja Semut menghentikannya. Lu Ming mengirim orang untuk meminta bantuan. Tidak peduli bagaimana kalian menilainya, kalian seharusnya mengirim seseorang untuk membantu. Kalian menggunakan ancaman untuk menyergapnya, tetapi kalian tidak mengirim satu orang pun. Jelas, kalian memiliki motif egois dan harus dihukum berat. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa melawan dunia bawah jika kalian bertarung di antara kalian sendiri? Suara dingin Raja Semut terdengar. Cahaya dingin melesat keluar dari matanya dan menusuk Shen Yin. Puci, sosok Shen Yin mundur dengan cepat. Tubuhnya tertusuk oleh tatapan Raja Semut. Dia terus-menerus batuk darah dan auranya agak lemah. Sialan, sialan. Semangat terselubung meraung di dalam hatinya. Serangan Raja Semut telah merusak fondasinya. Butuh waktu 1 tahun bintang untuk memulihkannya. Jika seorang Raja Abadi ingin berubah, persyaratannya sangat ketat. Setelah menderita luka-luka seperti itu, akan sangat sulit baginya untuk berubah atau menerobos di masa depan. Dia sangat kesal, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Ini hukuman kecil untukmu. Kau boleh pergi. Raja Semut melambaikan tangannya. Roh terselubung itu menangkupkan tinjunya dan menatap dingin ke arah Lu Ming sebelum dia berbalik dan terbang menjauh.
Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa tidak realistis untuk membunuh Shen Yin dengan cara ini. Bagaimanapun, roh terselubung berasal dari kosmos agung jiwa dewa, dan kekuatan keseluruhan kosmos agung jiwa dewa bahkan lebih kuat daripada kosmos agung serangga abadi. Jika Raja Semut membunuh roh terselubung, itu mungkin akan menyebabkan kekacauan internal di Istana Yang. Saat ini, mereka sedang berperang dengan dunia bawah. Jika terjadi kekacauan internal di Istana Yang, itu akan sangat merugikan mereka. Sudah sangat adil bagi Raja Semut untuk menghukum Shen Yin. Jika orang lain yang menghukumnya, Raja Semut mungkin akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Terima kasih banyak telah menegakkan keadilan, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ya, pergilah dan istirahatlah." Raja Semut melambaikan tangannya. Lu Ming dan Tai San mundur dan kembali ke diagram gunung dan sungai Taiking. Mereka bertemu dengan Fei Yao, Hun Ming, dan yang lainnya dan menjelaskan secara kasar apa yang telah terjadi. Setelah semua orang mendengar ini, mereka juga dipenuhi rasa takut. Kali ini, jika Lu Ming tidak meminta bantuan Kaisar Giok, alam semesta purba akan berada dalam bahaya. Meskipun Raja Manusia kecil itu telah berhasil maju dan menjadi Raja Abadi, ia masih belum sebanding dengan Raja Abadi yang memiliki 7 perubahan. Namun, Lu Ming masih merasa bahwa bantuan Kaisar Giok bukan sepenuhnya karena dirinya. Dia punya firasat bahwa Kaisar Langit tidak ingin tanah yang tak ternoda itu dihancurkan. Bahkan jika ada orang lain yang meminta bantuan, Kaisar Langit kemungkinan besar akan membantu. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan beberapa senjata abadi dan membagikannya kepada Flying Dagger dan yang lainnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tidak lama kemudian, Raja Semut datang kepada Lu Ming dan berkata bahwa dia ingin meminjam mayat makhluk hidup Dao abadi di dunia bawah. Makhluk hidup Dao abadi di dunia bawah dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Tentu saja, mereka adalah rampasan perang mereka dan yang lain tidak dapat mengambilnya dengan paksa. Lu Ming mengerti bahwa Raja Semut ingin menggunakan mayat-mayat itu untuk menyerang dunia bawah. Tentu saja, Lu Ming tidak akan keberatan. Dia kembali ke tanah yang tidak ternoda dan mengambil mayat-mayat makhluk abadi dari dunia bawah. Setelah itu, Raja Semut mengirim orang untuk menunjukkan mayat itu kepada makhluk hidup di dunia bawah. Seperti yang diharapkan, makhluk hidup di dunia bawah sangat marah, tetapi mereka juga menderita pukulan hebat. Mereka semula dikirim untuk menyerang wilayah yang dengan maksud untuk menghancurkannya, tetapi mereka tidak menyangka seluruh pasukan akan dimusnahkan. Ketiga Raja Surgawi itu semuanya telah mati. Itu adalah Raja Abadi. Di seluruh lautan semesta yang luas, mereka semua adalah tokoh-tokoh top. Jumlah mereka tidak banyak di seluruh lautan semesta. 3 dari mereka telah meninggal secara tiba-tiba. Itu adalah kehilangan yang sangat besar. Dia telah mencapai tujuannya. Mayat makhluk hidup yang hidup di alam abadi di dunia bawah dikembalikan ke alam semesta yang sunyi. Medan perang dua alam telah kembali ke ritme sebelumnya. Sulit untuk menentukan pemenang sejati dalam bentrokan mereka. Dua tentara lainnya berada dalam situasi serupa. Bagaimanapun, kekuatan kedua kerajaan itu serupa. Tanpa keadaan khusus, tidak realistis untuk segera menentukan pemenangnya. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Masih belum ada kabar dari Tang Feng dan yang lainnya. Lu Ming, kereta terbang, dan yang lainnya merasa hati mereka semakin berat. Tidak ada kabar dari Tang Feng selama bertahun-tahun. Mungkinkah ada kecelakaan? Menyusup ke wilayah pihak lain dan menyerang kosmos besar dunia bawah penuh dengan bahaya. Misalnya, para ahli dunia bawah hancur total saat mereka bertemu Lu Ming. Tang Feng dan yang lainnya pasti akan mengalami kecelakaan. Tetapi sekarang mereka tidak bisa memasuki dunia bawah untuk mencari, jadi mereka hanya bisa menunggu. Bab 5525, bentuk kedua benar-benar abadi. Segera, 9.000 tahun telah berlalu. Selama bertahun-tahun, ketika Lu Ming tidak berperang, ia akan fokus pada kultivasi. Ia telah meningkat pesat dalam semua aspek, termasuk teknik memenggal 3 mayat, gulungan abadi yang tak pernah mati, dan gulungan kekosongan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan tertinggi dalam tubuhnya telah banyak menguat, hampir mencapai batas tubuh abadi, jiwa abadi, dan kekuatan abadi. Selanjutnya, apabila ia tidak mengalami transformasi, akan sangat sulit untuk terus menguat dan meningkat.
Kebanyakan orang akan memfokuskan sebagian besar energinya pada transformasi dan menghabiskan waktu lama mencari kesempatan untuk bertransformasi. Namun, Luming memiliki ramuan abadi yang didapatnya dari tanah rahasia samsara. Obat abadi sangat langka, tetapi dapat membantu transformasi keabadian sejati. Selama bertahun-tahun, Luming telah menyimpan cairan obat dari obat abadi sehingga ia dapat menggunakannya selama transformasi. Sekarang, cairan itu akhirnya digunakan. Luming mengeluarkan setetes obat abadi dan menelannya, memurnikannya dengan tenang. Cairan obat dari obat abadi berubah menjadi energi yang mengalir melalui tubuhnya dan terakumulasi di kedalaman tubuh abadi, jiwa abadi, dan energi abadi. Kemudian, tetes kedua cairan obat, tetes ketiga. Efek obat dari obat surgawi relatif ringan dan tidak sekuat cairan kacau. Oleh karena itu, butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan waktu ini. Setelah 3 tahun, Luming akhirnya mendapat kesempatan untuk berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh abadi dan jiwa abadinya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mereka meledak dalam sekejap, seolah-olah telah berubah menjadi partikel terkecil, tetapi kemudian berkumpul kembali dalam sekejap, melangkah ke ranah baru dan level baru. Dan EBSCP, pada saat yang sama, dengan sebuah pikiran, niat dalam kekacauan purba mulai menyatu dengan tubuhnya. Kali ini, masing-masing badan tidak bergabung dengan 9 ultimasi yang berbeda, tetapi 18. Dibandingkan dengan transformasi pertama, jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Dengan cara ini, 3 inkarnasi Luming terintegrasi dengan 36 pujian di masing-masing inkarnasi. Ke-36 ultimaci terjalin satu sama lain dan memenuhi setiap bagian tubuhnya seperti meridian kecil, termasuk daging, darah, tulang, organ dalam, dan bahkan energi abadi dan jiwa abadi. Luming merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Dia sangat kuat. Akhirnya aku berhasil menyusul Qiu-Qiu. Luming tersenyum. Sejak Qiu-Qiu menyempurnakan komponen senjata surgawi ciptaan, senjata itu telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Senjata itu telah menyelesaikan transformasi keduanya ribuan tahun yang lalu, dan mungkin akan segera mengalami transformasi ketiganya. Kecepatannya sungguh mengerikan. Faktanya, kecepatan peningkatan Luming sudah sangat mengejutkan. Ini semua berkat cairan kacau dan obat surgawi. Kedua harta ini sangat langka, dan hanya sedikit yang mampu memilikinya. Tetapi sekali lagi, sekalipun ia memiliki cairan kacau dan obat surgawi, ia mungkin tidak dapat bertransformasi dengan sukses. Pada akhirnya, cairan kacau dan obat-obatan surgawi hanya dapat memainkan peran pendukung. Apakah mereka dapat mengubah dan secara akurat menangkap peluang untuk transformasi tergantung pada orang dan bakat mereka. Harta tambahan hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Luming dapat menerobos dengan cepat berkat bakatnya. Saya khawatir akan lebih sulit untuk menembusnya nanti, dan akan memakan waktu lebih lama. Luming sedang berpikir keras. Dari tahap awal keabadian sejati sampai ke keabadian sejati bentuk pertama memerlukan waktu yang paling singkat, karena jumlah makna mendalam di dalam tubuh paling sedikit. Waktu yang dibutuhkan untuk transformasi akan semakin lama, dan transformasi akan menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, Luming telah menggunakan nektar kekacauan dan obat-obatan suci. Jika dia menggunakannya nanti, itu tidak akan banyak berguna. Jika dia tidak memiliki harta lainnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk perlahan-lahan mengumpulkan dan perlahan-lahan menangkap peluang di sisi lain. Itu akan lebih memakan waktu. Setelah beberapa tahun, tibalah saatnya rotasi. Di hutan belantara, sesepuh 3 realisasi dan yang lainnya datang untuk mengambil alih Luming dan yang lainnya. Menurut aturan, selama mereka berada di medan perang selama 10.000 tahun, mereka dapat bergiliran dengan orang lain, dan mereka dapat kembali beristirahat. Namun, dia juga dapat memilih untuk bertahan. Misalnya, kereta terbang dan kehidupan jiwa memilih untuk tetap berada di medan perang. Luming memilih untuk meninggalkan medan perang untuk sementara waktu karena ada sesuatu yang bisa ia lakukan ketika waktunya tepat. Yaitu dengan menggunakan buah ascension yang abadi untuk membantu orang tuanya menjadi abadi. Di masa lalu, kultivasinya masih lemah, dan dia takut sesuatu akan terjadi pada orang tuanya setelah mereka memakan buah ascension yang abadi. Sulit baginya untuk melindungi mereka. Sekarang setelah dia mencapai alam abadi sejati bentuk kedua, dia memiliki kemampuan untuk melindungi mereka bahkan jika sesuatu terjadi.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Flying Dagger dan yang lainnya, Lu Ming kembali ke alam semesta yang sunyi. Total ada 9 buah ascension abadi. Kepada siapa aku harus memberikannya? Lu Ming mulai berpikir. Tidak banyak buah ascension yang abadi, dan tidak semua orang bisa memilikinya. Lu Ming pasti akan memberikannya kepada orang-orang terdekatnya. Selain itu, mereka haruslah orang-orang yang tidak cukup berbakat dan tidak bisa menjadi immortal sendiri. Misalnya, orang tuanya dan 2 muridnya, Huachi dan Pang Xi, tidak akan pernah bisa menjadi dewa. Bakat mereka terlalu kurang. Yang lain seperti Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, Xie Luan, putranya Lu Shen Huang, cucunya Lu Qi, dan 2 murid langsungnya Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli semuanya cukup berbakat. Dengan bantuan sumber dayanya yang besar, mereka mampu menjadi dewa dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, itu hanya kemungkinan. Prosesnya masih penuh bahaya, dan kemungkinan gagalnya juga sangat tinggi. Lagi pula, tidak semudah itu untuk membenarkan Dao dan menjadi abadi. Oleh karena itu, pembagian 9 buah kenaikan abadi adalah sesuatu yang memusingkan. Lu Ming memikirkannya tetapi dia tidak tahu kepada siapa harus memberikannya. Orang tuanya pasti menginginkan 2, dan keegoisannya, putranya, anak-anaknya, cucunya, tentu saja membuatnya menginginkan keduanya. Namun, cucunya, Lu Qi, mungkin tidak menerimanya. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi dan membiarkan mereka memutuskan sendiri. Tak lama kemudian, selain orang tua Lu Ming, kenalan-kenalan lain yang mengikuti Lu Ming dari Chiliocosm sampai ke sini pun berkumpul. Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, Xie Luan, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Selama bertahun-tahun, mereka telah berkultivasi di alam semesta purba. Dengan sejumlah besar sumber daya yang diberikan Lu Ming, mereka telah membuat kemajuan pesat. Misalnya, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, dan Xie Luan semuanya telah mencapai alam asal. Kecepatan ini dapat dikatakan amat cepat. Ada banyak sumber daya yang terlibat dalam hal ini, dan alasan lainnya adalah bakat mereka. Mereka mampu menjadi yang terbaik di dunia 1000 kecil dalam kondisi yang keras seperti itu, jadi bakat mereka secara alami tidaklah buruk. Setelah datang ke dunia 1000 besar dan alam semesta purba, bakat mereka yang mengerikan secara bertahap terungkap, bahkan melampaui banyak ras di dunia 1000 besar. Terutama karena mereka terus-menerus berkultivasi di bawah gulungan fajar suci, fisik dan garis keturunan mereka perlahan berubah, menjadi lebih kuat dan lebih berbakat. Namun, dunia-dunia kecil di masa lalu tidak dihuni oleh manusia, dan kemajuan mereka secara bertahap tidak dapat mengimbangi. Lu Ming menjelaskan keseluruhan ceritanya. Lu Ming, aku tidak menginginkan buah kenaikan abadi. Tujuanku adalah mengejar kebahagiaan dalam proses kultivasi. Setiap langkah peningkatan dapat membawa kepuasan yang besar. Jika sulit untuk meningkat di masa mendatang setelah menggunakan buah kenaikan abadi, aku lebih baik mati dalam kesengsaraan abadi. Xia Jiuyang adalah orang pertama yang berbicara. Aku juga. Aku tidak membutuhkannya. Aku ingin menjadi abadi dengan kekuatanku sendiri. Yan Kuangtu melanjutkan. Lu Ming, aku juga tidak membutuhkannya. Kamu harus menggunakan buah kenaikan abadi pada keluargamu. Xie Luan lah yang berbicara. Guru, saya tidak membutuhkannya. Aku juga tidak membutuhkannya. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli juga ikut serta. Setelah itu, yang lain juga mengatakan tidak membutuhkannya. Bab 5526, Distribusi Buah Ascension Abadi. Banyak orang mengatakan mereka tidak membutuhkannya. Mereka tahu betul bahwa buah kenaikan abadi adalah harta karun yang langka di dunia. Seseorang dapat membiarkan makhluk hidup membenarkan Dao dan menjadi abadi. Efeknya sungguh luar biasa. Benda itu sangat berharga dan jumlahnya terbatas. Bahkan jika beberapa orang menginginkannya, mereka tidak dapat memintanya. Bagaimanapun, Lu Ming memiliki keluarganya sendiri. Bagaimana dengan ini, Xiao San, Xiao Rou, Huachi, Pang Xi, kalian bisa memiliki buah kenaikan abadi. Pada akhirnya, Lu Ming membuat keputusan dan membagikan 9 buah kenaikan abadi. Orang tuanya punya 2, Zhuang Xiaoshuang, Xiao Rou, Huachi, Pang Xi, dan menantu perempuannya, Mo Wanxuan. Totalnya, 7 pil telah diminum. Lu Ming berencana menyimpan 2 sebagai cadangan. Ia akan menggunakannya pada siapapun yang tidak memiliki harapan untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi di masa depan.
Adapun Lu Shen Huang, dia tidak berencana untuk membiarkannya menggunakannya. Lu Shen Huang memiliki cukup bakat dan dapat dikatakan sebagai yang terbaik. Namun, setelah menikah, emosinya menjadi tumpul dan dia tidak memiliki dorongan itu. Lu Ming berencana untuk memaksanya. Lihat, istrimu sudah menjadi abadi, jadi mengapa kamu tidak bekerja keras? Tak lama kemudian, kerumunan itu bubar, hanya menyisakan beberapa orang terpilih. Siapa yang pertama? Lu Ming bertanya. Guru, saya pergi dulu. Zhuang Xiaoshan melangkah keluar, bukan karena dia serakah dan ingin menjadi abadi secepatnya. Hanya saja ini adalah percobaan pertamanya, jadi pasti ada beberapa risiko. Bagaimanapun, buah ascension yang abadi dapat membantu orang menjadi abadi. Itu hanya legenda, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Baiklah, jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Lu Ming mengangguk dan mengeluarkan buah abadi. Zhuang Xiaoshan mengambilnya dan memakannya, satu gigitan demi satu. Akar buah surgawi itu kuat dan abadi, tetapi dagingnya lembut dan meleleh di mulutnya. Tak lama kemudian, seluruh buah surgawi itu ditelan oleh Zhuang Xiaoshan. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari tubuh Zhuang Xiaoshan. Cahaya yang tak berujung menyelimuti Zhuang Xiaoshan dan akhirnya membentuk kepompong cahaya. Lu Ming menatapnya tanpa berkedip. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera mengambil tindakan. Namun, segala sesuatunya berjalan lancar tanpa ada kelainan apapun. Sebulan kemudian, pedang cahaya di tubuh Zhuang Xiaoshan meredup dan diserap ke dalam tubuhnya. Ledakan. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Zhuang Xiaoshan, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aura yang agung, perkasa, dan abadi itu kental dan tidak menghilang. Benar-benar abadi. Itu sukses. Lu Ming sangat gembira. Tampaknya dia terlalu khawatir. Tidak ada kecelakaan selama periode ini. Kekuatan ini, Zhuang Xiaoshan juga terkejut dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa seperti sedang bermimpi ketika merasakan keadaan yang luar biasa itu. Xiaoshan, jangan menahan diri saat menyerangku. Cobalah gunakan kekuatan penuhmu. Lu Ming memberitahu Zhuang Xiaoshan. Baiklah. Zhuang Xiaoshan mengangguk. Dia tahu bahwa kultivasi Lu Ming telah lama mencapai tingkat yang luar biasa dan dia tidak dapat melukainya. Dia melancarkan serangan penuh ke arah Lu Ming, tetapi Lu Ming dengan santai melambaikan tangannya dan memblokir serangan Zhuang Xiaoshan. Seperti yang diharapkan, sangat lemah. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kekuatan serangan Zhuang Xiaoshan tadi bahkan tidak sebanding dengan kekuatan seorang kuasa abadi tingkat 9, apalagi seorang immortal sejati. Itu setara dengan kuasa abadi tingkat 8. Tentu saja, ini karena Zhuang Xiaoshan baru saja memakan buah abadi, jadi dia belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Saat dia menjadi semakin ahli dalam mengendalikan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan memiliki masalah dalam mengerahkan kekuatan seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan. Di masa mendatang, dia mungkin bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar setelah mengolah kitab suci abadi dan teknik abadi, yang akan melampaui para dewa semu 9 kesengsaraan biasa. Tapi itu saja, dibandingkan dengan seorang abadi sejati yang berhasil menembus batasnya sendiri, kesenjangannya masih sangat besar. Intinya, dia telah menjadi abadi, tetapi kekuatan tempurnya sangat lemah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah makhluk abadi sejati yang terlemah dalam sejarah. Namun, Lu Ming sudah merasa puas. Nama buah ascension yang abadi memang pantas, dan buah ini memiliki kekuatan untuk mencuri keberuntungan langit dan bumi. Mungkin hanya ada satu buah ini di seluruh lautan semesta. Mustahil hal yang menantang surga seperti itu muncul secara massal. Selanjutnya, yang lainnya memakan buah ascension abadi satu per satu, dan mereka semua menjadi abadi. Tentu saja, mereka semua adalah dewa abadi sejati yang terlemah, jadi mereka tidak membuat banyak perbedaan pada kekuatan keseluruhan alam semesta. Pada akhirnya, Lu Ming menemukan orang tuanya dan membuat dia, Li Ping, dan Lu Yuntian mengonsumsi buah ascension abadi juga. Keduanya menjadi abadi. Setelah itu, Lu Ming terus tinggal di alam semesta purba. Dia secara pribadi memurnikan darah abadi dari beberapa dewa yang disempurnakan dengan kuali abadi tertinggi dan membuang beberapa zat berbahaya di dalamnya. Kemudian, dia meninggalkannya untuk Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ada juga banyak sumber daya lainnya. Selama kurun waktu ini,
ia telah memperoleh banyak cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh para dewa sejati. Sumber daya di dalamnya menumpuk seperti gunung, seperti senjata dewa kuasi, obat dewa kuasi, kristal jiwa, dan banyak lagi material surgawi dan harta duniawi yang berharga. Xian Yanxing dan yang lainnya bersenjata lengkap. Hanya Xian Yanxing dan yang lainnya saja tentu tidak dapat menghabiskan begitu banyak sumber daya. Beberapa bibit dan jenius hebat lainnya di alam semesta purba juga menerima sejumlah besar sumber daya. Dengan dukungan sumber daya ini, ia percaya bahwa sejumlah besar ahli akan segera muncul di alam semesta purba. Lu Ming telah tinggal di alam semesta purba selama beberapa dekade. Tentu saja, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xian Yanxing, Qiu Yue, Mulan, dan yang lainnya. Jangan tanya apa yang mereka lakukan di sini. Setiap kali Lu Ming tinggal untuk menemani para wanita, apakah dia hanya mengobrol? Puluhan tahun kemudian, Lu Ming berencana untuk meninggalkan hutan belantara dan menuju medan perang tingkat abadi. Benar sekali, Lu Ming berencana untuk menuju ke medan perang tingkat abadi. Medan perang tingkat abadi itu kacau balau di semua sisi. Akan lebih bermanfaat bagi Lu Ming untuk berkultivasi di sana. Pada saat yang sama, Lu Ming juga ingin menjelajahi medan perang tingkat abadi. Sekarang, para ahli dari alam Yin dan yang semuanya terkonsentrasi di medan perang dua alam. Hampir tidak ada makhluk hidup di medan perang tingkat abadi. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjelajah. Tentu saja, satu hal lagi dibutuhkan untuk pergi ke medan perang tingkat abadi, yaitu harta yang dapat mengisolasi deduksi. Hampir tidak ada makhluk hidup di medan perang tingkat abadi, tetapi sulit untuk menjamin bahwa beberapa makhluk kuat dari dua alam, seperti alam semesta setengah langkah, masih akan mengarahkan pandangan mereka ke tanah yang luas itu. Begitu mereka menginjakkan kaki di tanah itu, mereka mungkin dapat menyimpulkannya. Oleh karena itu, ia membutuhkan harta yang dapat mengisolasi deduksi untuk menyembunyikan dirinya. Sebelumnya, dengan bantuan kekuatan Kaisar Giok, ia telah membunuh 12 ahli Dao abadi dari dunia bawah. Orang-orang ini semuanya memiliki harta yang dapat mengisolasi deduksi. Namun, harta karun yang dapat mengisolasi deduksi ini disempurnakan oleh para ahli dunia bawah. Jika dia membawa harta karun ini ke medan perang tingkat abadi, dia tidak hanya tidak akan dapat mengisolasi deduksi, tetapi dia juga akan menjadi seperti lampu terang yang dapat dengan mudah ditemukan oleh orang-orang di dunia bawah. Jika mereka mengirim Raja Surgawi, Lu Ming pasti sudah mati. Oleh karena itu, Lu Ming telah menyerahkan selusin atau lebih harta yang dapat mengisolasi deduksi ke Istana Yang dan menukarnya dengan kredit pertempuran. Sekarang, Lu Ming berencana pergi ke Istana Yang dan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk menukarkan harta karun yang dapat mengisolasi deduksi yang disempurnakan oleh Istana Yang. Lu Ming berangkat dan pergi ke Yangting untuk mencari tempat pertukaran. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa istana yang memang memiliki harta karun yang dapat mengisolasi deduksi, tetapi jumlah prestasi pertempuran yang dibutuhkan sangat mencengangkan. Untungnya, Lu Ming sekarang memiliki cukup prestasi pertempuran. Setelah membayar 300.000 poin pertempuran, ia berhasil menukarkannya dengan cakram formasi. Selama dia mengaktifkan susunan cakram ini dan menyimpannya padanya, dia akan mampu mengisolasi dirinya dari deduksi. Selain itu, Lu Ming ingin menukarkan beberapa batu transformasi abadi tetapi diberitahu bahwa istana yang tidak memilikinya. Dia memang memiliki cairan kacau, tetapi itu membutuhkan jumlah kredit pertempuran yang sangat tinggi. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5527 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 5527, Medan Perang Keabadian Sejati, Gua Abadi. Pada akhirnya, Lu Ming menukar sebagian besar kredit pertempurannya dengan cairan kacau dan batu seni surgawi. Batu teknik surgawi dapat digunakan untuk memahami teknik surgawi. Sedangkan untuk cairan kacau, meskipun tidak lagi berguna bagi Lu Ming, ia dapat meninggalkannya untuk digunakan orang lain. Lagi pula, semua yang disebut sebagai prestasi pertempuran itu palsu. Jika suatu hari, istana yang tidak ada lagi, prestasi pertempuran ini tidak akan ada artinya. Akan lebih realistis jika itu nyata. Setelah pertukaran itu, Lu Ming berangkat ke medan perang tingkat abadi. Kali ini,
Setelah Lu Ming memasuki medan perang tingkat keabadian, dia muncul langsung di medan perang tempat para dewa yang sempurna berada. Dia segera mengaktifkan cakram formasi untuk menyembunyikan dirinya dan mengisolasi dirinya dari deduksi. Qiu tetap berada di pergelangan tangannya. Selama tidak terlalu jauh darinya, itu juga akan diselimuti oleh cakram arai dan terisolasi dari deduksi. Mari kita pergi ke medan perang semi-abadi terlebih dahulu dan melihat apakah pintu masuk ke tanah rahasia reinkarnasi masih ada. Lu Ming merenung. Pada saat itu, seorang raja abadi yang mengerikan telah muncul di tanah rahasia samsara, dan semua orang telah mundur. Setelah itu, sebagian besar raja abadi telah masuk. Dia tidak tahu apakah pintu masuk ke tanah rahasia samsara masih ada. Secara umum, pintu masuk ke tanah rahasia samsara tidak akan bertahan lama. Begitu waktunya habis, pintu itu akan menghilang. Namun, Lu Ming masih ingin melihatnya. Bagaimanapun, dia telah berjanji kepada orang yang jatuh dari sekte itu bahwa dia akan membantunya menyingkirkan racun samsara. Pihak lain juga telah berjanji untuk memberinya sutra abadi jari tombak yang lengkap. Itu adalah sutra tombak abadi kelas atas. Lu Ming tidak ingin melewatkannya. Kecepatan Lu Ming saat ini sungguh mencengangkan. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk tanah rahasia samsara. Sayangnya, pintu masuk itu telah lama menghilang dan tak ada seorang pun di sana. Sepertinya teknik abadi tombak jari akan sulit diperoleh. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik untuk pergi. Dia kembali ke medan perang para dewa sejati. Medan perang para makhluk abadi sejati sangat luas dan tak terbatas. Setidaknya 10 kali lebih besar dari medan perang para makhluk abadi semu. Lu Ming memilih untuk menuju ke utara. Tidak ada seorang pun di sepanjang jalan dan dia tidak menemukan bangunan seperti kota. Medan perang abadi yang sesungguhnya benar-benar berbeda dari medan perang semi-abadi. Di masa lalu yang jauh, ketika makhluk-makhluk di medan perang tingkat abadi masih hidup di tanah ini, sumber kesengsaraan guntur sudah ada. Oleh karena itu, sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah alam keabadian sejati untuk datang ke medan pertempuran para keabadian sejati. Adapun mereka yang berada di atas alam abadi sejati, bahkan di era itu, jumlahnya hanya sedikit. Tidak banyak makhluk hidup dari dao abadi di setiap ras, jadi wajar saja mustahil untuk membangun kota. Makhluk hidup dari dao abadi akan memilih tempat-tempat rahasia untuk membangun gua tempat tinggal untuk berkultivasi di medan perang keabadian sejati. Mereka biasanya akan mengasingkan diri di gua tempat tinggal mereka atau mencari 3 hingga 5 teman untuk membahas dao abadi. Sangat jarang bagi seluruh klan seperti klan 10.000 peleburan untuk hidup di medan perang keabadian sejati. Oleh karena itu, setelah makhluk-makhluk di medan pertempuran tingkat abadi menghilang, sejumlah besar tempat tinggal gua abadi pun tertinggal. Para dewa abadi sejati dari alam yin dan yang saling memburu di medan pertempuran dewa abadi sambil menjelajahi gua tempat tinggal dewa abadi. Sebagian besar senjata abadi, kitab suci abadi, dan teknik abadi di lautan semesta diperoleh dari gua-gua tempat tinggal abadi ini, dan sebagian kecil ditemukan dalam kekacauan. Sekarang, daratan luas ini benar-benar kosong. Semua makhluk abadi sejati telah pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Lu Ming terbang beberapa waktu, petir tiba-tiba muncul di langit dan menyambarnya. Kesengsaraan petir. Hati Lu Ming tergerak. Sumber kesengsaraan guntur menyelimuti medan perang para abadi sejati, dan siapapun yang datang ke tanah ini akan diserang oleh sumber kesengsaraan guntur. Bagi mereka yang hampir abadi, hal itu tentu saja sangat berbahaya. Namun bagi mereka yang benar-benar abadi, hal itu tidak berarti apa-apa. Meskipun kesengsaraan petir itu lebih kuat dari kesengsaraan petir ke-9, bagi Lu Ming, itu hanya rasa gatal. Ledakan-ledakan-ledakan. Setiap kilatan petir lebih kuat dari sebelumnya. Mereka terus menyerang tubuh Lu Ming, tetapi tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan padanya, tetapi mereka juga membantunya untuk menempa tubuh abadi dan jiwa abadinya. Mereka bahkan menempa makna mendalamnya, membuatnya lebih kuat. Setelah beberapa saat, kesengsaraan petir menghilang dan Lu Ming melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, ia menemukan gua abadinya yang pertama. Sayangnya, gua abadi ini telah dijelajahi, dan tidak ada yang tersisa di dalamnya. Setelah beberapa kali mencari, dia tidak menemukan apapun. Lu Ming tidak terganggu. Dia sudah siap secara mental. Lagi pula,
Para dewa sejati dari dua alam yin dan yang telah bertempur dan menjelajahi medan perang para dewa sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar rumah gua abadi di tanah ini telah dieksplorasi. Kalaupun masih ada yang belum tereksplorasi, jumlahnya sangat sedikit, dan semuanya tersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Lu Ming terus berangkat. Dia berjalan dengan kecepatan tetap sambil berkultivasi. Dia datang ke sini terutama untuk berkultivasi dan menjelajahi gua tempat tinggal abadi untuk melihat apakah dia bisa memperoleh peluang apapun. Tentu saja, dia tidak ingin terlalu menonjol. Dia menjaga auranya tetap rendah dan terbang di ketinggian rendah. Jika dia bisa memasuki tempat ini dengan harta yang bisa mengisolasi deduksi, maka orang lain pun bisa. Meskipun harta yang dapat mengisolasi deduksi jarang, sulit untuk menjamin bahwa orang lain dapat memperolehnya. Mungkin, ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Mereka ingin memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di medan perang abadi yang sebenarnya untuk datang ke sini dan menjelajah. Akan merepotkan jika dia bertemu dengan Raja Abadi dari dunia bawah. Untungnya, Lu Ming beruntung dan dia tidak bertemu orang lain. Lebih dari 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming menemukan lusinan gua abadi secara total. Namun, tanpa kecuali, Lu Ming tidak menemukan apapun di semua gua abadi yang telah dijelajahi. Suatu hari, Lu Ming tiba di sebuah pegunungan. Pegunungan ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih. Awalnya dia mengira akan ada gua tempat tinggal orang abadi, tetapi setelah melihat-lihat, dia tidak menemukan apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Lu Ming terkejut. Ia mengira ada ahli yang bertarung di sini, tetapi ia segera menyadari bahwa itu tidak benar. Getaran itu berasal dari dalam tanah dan hanya bergetar sesaat sebelum berhenti. Ada sesuatu yang abnormal di bawah tanah. Mata Lu Ming berkedip. Kemungkinan besar ada gua abadi di bawah tanah. Bola terus berlanjut. Lu Ming mengangguk. Itu sangat mungkin. Biasanya akan ada formasi di luar gua abadi. Akan tetapi, jika seseorang ingin mempertahankan suatu formasi dalam jangka waktu lama, ia perlu merawatnya dan mendukungnya. Kalau tidak dirawat lama-lama kekuatannya akan melemah, bahkan bisa runtuh dan bubar. Lu Ming menduga bahwa getaran tadi kemungkinan besar disebabkan oleh runtuhnya susunan batu jauh di bawah tanah. Asyik, tubuh Lu Ming dipenuhi dengan cahaya abadi. Dia bergegas ke tanah dan menghilang. Batu-batu di sini tidak sekeras yang ada di alam ciptaan. Kultivasi Lu Ming telah mencapai alam abadi sejati bentuk kedua, jadi dia bisa berjalan di tanah dengan mudah. Tentu saja, ini adalah medan perang para abadi sejati, dan medan perang ini diselimuti oleh sumber kesengsaraan guntur sepanjang tahun. Tanahnya tebal dan padat, sangat sulit bagi para kultivator alam semi-abadi untuk memasuki tanah tersebut. Lu Ming telah menyelam sedikitnya puluhan ribu mil dalam sebelum akhirnya menemukan sesuatu. Sebuah bola cahaya besar memisahkan batu itu. Bola cahaya itu jelas merupakan suatu formasi. Di tengah formasi itu terdapat sebuah gua. Mata Lu Ming berbinar. Jelaslah bahwa gua tempat tinggal abadi itu belum pernah dijelajahi sebelumnya. Itu adalah gua tempat tinggal abadi baru yang tersembunyi puluhan ribu mil di bawah tanah. Jika bukan karena gempa sebelumnya, Lu Ming tidak akan menemukannya. Bab 5528, Ratu Abadi Teratai Hijau dari Ras Langit Biru. Lu Ming mendekati susunan itu dan mengamatinya dengan saksama. Kekuatan formasi ini benar-benar menakjubkan, dan teknik pengaturan formasinya sangat brilian. Dapat dilihat bahwa pemilik gua abadi ini jelas merupakan seorang master yang sangat kuat. Lu Ming berspekulasi bahwa itu mungkin Raja Surgawi. Namun, waktu telah berlalu lama. Cahaya susunan itu telah redup, dan kekuatannya telah sangat melemah. Beberapa tempat telah mulai runtuh. Ada kemungkinan bahwa setelah jangka waktu tertentu, seluruh formasi tersebut tidak akan mampu mempertahankan dirinya dan akan runtuh sepenuhnya. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar yang mengubah bentuk. Ditambah dengan fakta bahwa susunannya belum lengkap, ia dengan mudah menemukan terobosan dan memasuki susunan tersebut. Di dalam formasi itu terdapat gua bawah tanah yang besar. Saat Lu Ming masuk, dia terkejut. Hal itu karena ada sosok yang duduk bersila di tengah gua. Sosok itu adalah seorang pria setengah baya dengan tubuh kekar. Matanya tertutup, dan dia tidak bernapas. Lu Ming menggunakan kesadaran abadinya untuk memindai pria itu dan menemukan bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan.
Dia pasti sudah meninggal selama bertahun-tahun. Dia mengenakan baju zirah hijau, namun baju zirahnya sudah compang camping, dan orang bisa melihat bekas lukanya. Di tangannya, dia memegang pedang perang, namun pedang itu penyok dan patah. Lu Ming mengamati lebih dekat dan terkejut saat mengetahui bahwa baju besi dan pedang di tangan pria kekar itu kemungkinan besar adalah senjata abadi. Namun, semuanya rusak, dan jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran yang sangat tragis sebelum mereka meninggal. Orang ini tidak mungkin pemilik gua abadi ini, kan? Mungkinkah orang ini juga memasuki tempat ini setelah kita? Lu Ming membuat tebakan. Itu karena semua makhluk hidup di medan perang tingkat abadi, termasuk mereka yang berada di Dao Abadi, telah berubah menjadi cahaya dan pergi. Tidak mungkin ada mayat yang tersisa. Bahkan klan 10.000 peleburan hanya bisa meninggalkan sedikit bubuk. Kemungkinan besar orang ini telah mengalami pertempuran sengit di luar sana dan melarikan diri ke sini dengan luka serius. Pada akhirnya, ia meninggal di sini karena luka seriusnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Aura ini, ada yang tidak beres. Lu Ming dengan hati-hati merasakan aura pria paruh baya itu. Meskipun orang ini telah meninggal entah berapa tahun yang lalu, kultivasinya terlalu kuat. Tubuhnya abadi, darahnya tidak kering, dan dia masih memancarkan aura. Lu Ming menyadari bahwa aura pria paruh baya itu sangat mirip dengan manusia. Tidak, itu tidak bisa dikatakan mirip, itu hanya bisa dikatakan sama. Ini jelas manusia, mirip sekali dengan klan manusia di tanah tak ternoda. Mungkinkah orang ini seorang pakar manusia? Apakah seorang ahli dari alam semesta purba yang melarikan diri ke sini setelah dikalahkan di tahun-tahun terakhir era purba? Kemudian, pandangan mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan melihat orang itu memegang slip giok di tangannya dan sebuah cincin penyimpanan di jarinya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Lu Ming meraih slip giok itu ke udara. Dengan kesadarannya yang abadi, dia menemukan bahwa ada sebuah bagian yang direkam oleh pria paruh baya itu sebelum dia meninggal. Tempat ini adalah gua tempat tinggalku. Siapapun yang masuk akan ditakdirkan bersamaku. Kalimat pertama saja sudah cukup membuatnya terkejut. Gua ini sebenarnya milik lelaki setengah baya itu. Tidak seperti dugaan Lu Ming, lelaki setengah baya itu melarikan diri ke sini setelah terluka. Dia meneruskan membaca. Aku adalah Ratu Teratai Hijau Abadi dari ras langit cerah. Kali ini, ketika surga dan langit kuning benar-benar memusnahkan rasku bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi kami kalah pada akhirnya. Aku terluka parah dan tahu bahwa aku akan mati, jadi aku meninggalkan harta karunku untuk orang-orang yang ditakdirkan. Aku hanya berharap orang yang mendapatkan harta karunku dapat meninggalkan tubuhku. Setelah membacanya, Lu Ming tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebab, banyak hal yang terungkap dalam informasi tersebut. Pertama-tama, balapan Azure Sky. Ras apakah ini? Di lautan alam semesta saat ini, di alam Yin dan Yang, tak seorang pun pernah mendengar tentang ras ini. Juga, dengan nama surga dan nama langit cerah, ia diserang oleh langit kuning dan langit biru. Itu jelas bukan ras di medan perang tingkat abadi. Ini karena ketika ras langit kuning dan ras langit biru muncul, semua makhluk hidup di medan pertempuran tingkat abadi telah dimusnahkan. Ras langit biru kemungkinan besar adalah ras yang muncul belakangan, tetapi mengapa mereka diserang oleh ras dari dua langit? Apa hubungan antara langit biru, dan langit kuning? Yang terpenting, aura orang ini hampir sama persis dengan aura suku manusia di tanah yang belum ternoda. Apa hubungan di antara mereka? Lalu, mengapa dia tidak pernah mendengar tentang ras King Tian sebelumnya? Seolah-olah tidak ada jejak ras ini di lautan semesta. Ras langit biru pasti sangat kuat hingga dapat dibunuh oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin ras sekuat itu tidak meninggalkan jejak? Lu Ming punya banyak pertanyaan. Sayangnya, slip jade tidak menyatakan persetujuannya. Tidak heran orang ini tidak berubah menjadi cahaya dan pergi. Dia bukan sosok dari medan perang tingkat abadi. Akhirnya, Lu Ming melihat cincin penyimpanan itu. Mungkin, jawaban yang diinginkannya ada di cincin penyimpanan. Lu Ming meraih cincin penyimpanan di udara. Dia memindainya dengan kesadaran surgawinya dan menemukan bahwa ada lapisan tipis pembatasan pada cincin penyimpanan tersebut. Lu Ming mengedarkan energi surgawinya dan berencana untuk mematahkan pembatasan tersebut. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meledak dari ring. Kemudian, sebuah sosok muncul dari ring.
Jelas itu adalah sosok pria parubaya. Mungkinkah dia tidak mati? Itu salah. Lu Ming segera menyadari bahwa itu terbentuk oleh gelombang energi. Pria parubaya itu meninggalkan jejak energi di cincin penyimpanannya. Ini adalah kekuatan Raja Abadi. Membunuh. Sosok itu berteriak. Telapak tangannya seperti pedang saat dia menebas Lu Ming. Sebelum telapak tangan itu sampai padanya, tubuh Lu Ming bergetar hebat, seakan-akan ia hendak dirobek. Sungguh mengerikan. Ini adalah serangan dengan kekuatan Raja Surgawi. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan Lu Ming saat ini. Saya telah ditipu. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Lembaran giok itu mengatakan bahwa selama dia menjaga tubuhnya, dia akan bisa mendapatkan harta karunnya. Itu adalah kebohongan besar. Ratu Teratai Hijau yang abadi jelas telah meninggalkan sesuatu di cincin penyimpanannya yang dapat melancarkan serangan dari Raja Abadi. Mereka yang tidak cukup kuat kemungkinan besar akan dibunuh. Mengaum, Lu Ming melolong panjang. Dia tentu saja tidak mau dibunuh begitu saja. Dia mengerahkan seluruh energi di tubuhnya hingga batas maksimal, dan Trinitas juga diaktifkan hingga batas maksimal. Kuali abadi agung-agung muncul dan melesat maju. Pada saat yang sama, berbagai gambar dao diaktifkan dan semua jenis mantra abadi terbang keluar. Pada saat yang sama, Qiu-Qiu meraung marah dan keluar dari pergelangan tangan Lu Ming, mencoba memblokir serangan itu bersamanya. Namun pada saat ini, perubahan baru terjadi. Sosok yang muncul di dalam cincin penyimpanan itu tiba-tiba berhenti dan menatap Lu Ming dengan bingung. Jika mereka berasal dari ras yang sama denganku, maka mereka akan bisa mendapatkan harta karun yang kutinggalkan. Setelah dia selesai berbicara, sosok itu runtuh dengan keras dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Lu Ming menghela napas panjang lega. Lalu, dia mengerutkan kening. Apa maksud angka itu dengan kalimat terakhirnya? Ras yang sama. Jika dia berasal dari ras yang sama, maka dia berasal dari ras Qing Tian. Tepatnya, suku manusia di tanah tak ternoda itu adalah suku Qing Tian. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal, dan ekspresinya tidak yakin. Setelah mengamati cincin penyimpanan itu dengan cermat dan memastikan tidak ada bahaya, Lu Ming mulai menyelidiki. Pertama-tama, dia jelas tidak memiliki senjata abadi. Karena Ratu Abadi Teratai Hijau telah ikut serta dalam pertempuran sengit, hampir semua senjata abadi miliknya hancur. Namun, masih banyak lagi harta karun kelas atas di dalamnya, bahkan ada sutra abadi. Kitab Suci Pedang Teratai Hijau. Bab 5529, Lautan yang Tak Terbatas. Kitab Suci Pedang Teratai Hijau adalah kitab suci pedang abadi. Lu Ming membacanya dengan saksama dan menyadari bahwa kitab suci pedang abadi ini sangat dalam dan kekuatannya sangat mengejutkan. Mungkin tidak lebih lemah dari sutra pedang abadi tingkat tinggi seperti sutra pedang Suanyuan. Namun, dia belum pernah mendengar tentang sutra abadi ini sebelumnya. Jelas bahwa ini adalah sutra pedang abadi yang belum lahir. Setelah dikeluarkan, mungkin akan ditambahkan ke daftar sutra pedang abadi yang paling kuat. Lu Ming menyimpannya dengan hati-hati dan terus melihat harta karun lainnya. Pada akhirnya, Lu Ming mendarat di sebuah jimat giok. Ketika Lu Ming memasukkan energi abadinya, jimat giok itu bersinar dan sebuah peta besar muncul di udara. Di peta itu, ada beberapa kata kecil sebagai label. Setelah melihat lebih dekat, Lu Ming menyadari bahwa ini adalah distribusi kekuatan ras langit biru. Lokasi penting dari Azure Sky Rache ditandai di sana. Misalnya, markas besar ras langit biru, tempat penyempurnaan senjata, tempat penyempurnaan obat-obatan, tempat penanaman obat-obatan, berbagai tempat perlindungan budidaya, dan kota-kota penting. Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa, menurut catatan di peta, klan langit biru sangat kuat saat itu. Lingkup pengaruh mereka hampir mencakup seluruh medan perang tingkat abadi. Misalnya, di medan perang semi-abadi, ada banyak tempat di mana klan langit biru berkumpul. Klan langit biru membangun kota-kota untuk klan di bawah alam abadi sejati untuk tinggal dan bercocok tanam. Menurut catatan ini, klan Azure Sky hampir ada di mana-mana di medan perang tingkat abadi selama zaman keemasannya. Tetapi mengapa tidak ada jejak mereka yang tersisa sekarang? Lu Ming sedang berpikir keras. Bagaimanapun, dia tidak melihat jejak ras langit biru di medan pertempuran semi-abadi dan dia tidak mendengar seorang pun membicarakannya. Mungkinkah setelah kekalahan ras langit biru, ras langit dan ras langit kuning telah menghapus semua jejak ras langit biru?
Dan dari manakah asal-usul ras langit biru itu? Langit biru. Apakah dia juga anggota ras surgawi? Ras langit biru dan ras langit kuning lahir dari samudera semesta Yin Yang. Lu Ming tiba-tiba teringat akan sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi. Mungkinkah klan langit biru memiliki hubungan dengan sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi? Lalu, mengapa ras Changtian dan ras langit kuning menyerang ras langit biru bersama-sama? Setelah itu, ras langit biru dan ras langit kuning saling bertarung. Apakah mereka bertarung demi harta karun ras langit biru? Atau ada alasan lain? Sayangnya, dia tidak menemukan jawabannya di cincin penyimpanan Ratu Abadi Teratai Hijau. Menurut peta, ras langit biru memiliki banyak tempat penting di medan perang para abadi sejati. Aku ingin tahu apakah mereka masih ada di sana. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming terasa terbakar. Ketika Changtian dan Huang Tian menyerang ras langit biru bersama-sama, ras langit biru pasti sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan diserang oleh kedua ras langit itu. Ras yang sekuat itu pasti telah meninggalkan beberapa tempat penting yang mungkin menyimpan harta karun yang mengagumkan. Lu Ming berencana untuk menjelajah sesuai tanda pada peta. Senior, beristirahatlah dengan tenang di sini. Lu Ming membungkuk pada mayat Ratu Abadi Teratai Hijau dan kemudian terbang menjauh. Dia datang keluar formasi dan mengaktifkan pola Kaisar Raja Iblis untuk mengamati formasi dengan saksama, menemukan banyak kelemahan. Formasi ini sudah ada terlalu lama dan hampir runtuh. Formasi ini memiliki banyak kelemahan. Lu Ming menyerang kelemahan-kelemahan itu, dan segera, formasi itu runtuh dengan suara keras. Batu-batu di sekitarnya menekan dan mengubur gua tempat tinggal Ratu Surgawi Teratai Hijau. Kemudian, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan kembali ke tanah. Dia membuka peta dan mengamatinya sebentar. Kemudian, dia menuju ke tempat penyempurnaan senjata yang ditunjukkan pada peta. Setelah setengah bulan, Lu Ming akhirnya menemukan tempat itu. Sayangnya tempat ini telah berubah menjadi reruntuhan dan tidak ada yang tersisa. Hanya dengan melihat reruntuhannya, orang akan mengira itu adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh makhluk paling awal di benua penciptaan. Tidak ada jejak ras langit biru. Lu Ming berspekulasi bahwa klan langit luas atau klan langit kuning kemungkinan besar telah menggeledah tempat ini dan menjarah segalanya. Lu Ming berjalan berkeliling dan tidak menemukan apapun. Dia meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat penyulingan ramuan yang ditandai di peta. Namun, tempat penyulingan ramuan ini sama seperti tempat penyulingan senjata sebelumnya, berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada yang ditemukan. Setelah itu, Lu Ming mencari beberapa tempat lagi menurut peta. Tempat-tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan atau rata dengan tanah, tidak menyisakan apapun. Lu Ming tidak memperoleh apapun. Lu Ming tidak mempercayainya. Ada banyak koordinat yang ditandai di peta. Dia tidak percaya bahwa semua lokasi telah dihancurkan. Ia terus mencari dan berkultivasi sembari mencari. Bagian paling utara dari medan perang abadi yang sesungguhnya berada dekat dengan lautan tak berbatas. Tempat ini praktis merupakan area terlarang bagi para dewa sejati, karena hanya Raja Abadi yang berani menginjakan kaki di lautan tak terbatas. Jika para dewa sejati menginjakan kaki di sana, mereka akan mati secara tragis. Tiba-tiba, 4 sosok muncul di tepi lautan tak berbatas. Keempat tokoh ini semuanya adalah makhluk abadi sejati, dan mereka bukanlah makhluk abadi sejati biasa. Mereka semua adalah 4 makhluk abadi sejati yang berubah. Apakah ini tempat yang diperintahkan oleh ketua sekte untuk kita kunjungi? Salah satu dari mereka bertanya. Benar sekali. Master sekte telah menyimpulkan dari sebuah buku kuno bahwa ada obat abadi di sini yang disebut teratai abadi penekan kutukan. Obat itu dapat membantu master sekte menekan kutukannya. Kali ini, kita harus mendapatkannya. Salah satu pria setengah baya berkulit merah berkata. Dia jelas pemimpin keempat orang itu. Baiklah, mari kita mulai mencari. Seharusnya ada di daerah ini. Yang lain mengangguk dan mulai mencari. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu. Mereka menemukan jejak sebuah arai di tempat yang sangat tersembunyi. Formasi ini adalah formasi penyembunyian yang dapat mengisolasi semua deduksi dan jejak. Untungnya, sudah terlalu lama, jadi efek formasinya sangat berkurang. Selain itu, kita tahu alamat spesifiknya, atau akan sulit menemukannya. Seorang wanita setengah baya mendesah. Mari kita mulai menghancurkan formasi itu. Kata pemimpin berkulit merah.
Butuh waktu lebih dari setengah bulan bagi mereka untuk menembus sudut formasi tak kasat mata itu. Kemudian, tubuh mereka berkelebat, dan mereka berempat menghilang dari tempat mereka berada. Tidak lama setelah mereka berempat menghilang, 5 sosok lain muncul di tempat mereka berdiri. Kelima sosok itu memancarkan aura jahat. Saat mereka berkedip, niat membunuh yang kuat terpancar di mata mereka. Citong dan yang lainnya ingin menemukan obat surgawi untuk membantu Yan Heng menekan kutukan, tetapi tidak ada cara. Salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Benar sekali, begitu Yan Heng menekan kutukan itu, kapan kita bisa menonjol? Kali ini, kita harus membunuh Citong dan yang lainnya. Suara orang itu bahkan lebih dingin. Dalam sekejap, mereka berlima pun menghilang dari tempat semula. Lu Ming berencana untuk mencari area penanaman tanaman herbal yang ditandai pada peta. Perkebunan ramuan herbal, tentu saja, merupakan tempat di mana segala jenis ramuan herbal dewata, ramuan herbal kuasi abadi, dan bahkan ramuan herbal abadi ditanam. Tempat seperti itu bukan hanya satu, melainkan beberapa. Lu Ming menemukan sebuah tempat menurut peta. Sayangnya, tempat itu hancur dan tidak ada yang tersisa. Tidak ada satupun petunjuk yang tersisa. Setelah itu, ia mencari perkebunan tanaman obat kedua sesuai peta. Tempat ini dekat dengan lautan yang tak terbatas. Hanya Raja Surgawi yang dapat memasuki lautan tak terbatas. Bahaya macam apa yang terkandung di sana? Lu Ming sangat penasaran dan ingin melihatnya. Namun, ekspresi Lu Ming berubah drastis ketika dia tiba di pantai. Bab 5530 sampai di sini lebih dulu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ombak besar membumbung ke angkasa, dan angin kencang mendatangkan malapetaka. Terlihat bahwa ombaknya setinggi ratusan li, disertai angin kencang. Kekuatannya sangat mengerikan. Tentu saja, itu hanya badai yang dahsyat. Bagi seorang yang benar-benar abadi, itu bukan apa-apa. Yang mengejutkan Lu Ming adalah niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam angin dan ombak yang kencang. Begitu Lu Ming mendekat, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada banyak bilah tajam yang memotong tubuhnya dan hendak mencabik-cabiknya. Dia masih berada di tepi pantai. Jika dia memasuki lautan, dia mungkin tidak akan mampu menghalanginya dan tubuhnya akan terkoyak oleh niat membunuh. Mengerikan, sungguh niat membunuh yang mengerikan. Yang terpenting, bahkan lautan yang tak terbatas itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Begitu seseorang masuk, mereka yang tidak cukup kuat akan mati dalam niat membunuh yang tak terbatas itu. Bagaimana niat membunuh ini muncul? Lu Ming mundur. Ia hanya menghela napas lega ketika sudah cukup jauh. Niat membunuhnya terlalu mengerikan. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Lu Ming masih memusatkan perhatiannya pada The Herb Farm. Ia mencari dengan teliti menurut tanda pada peta dan segera menemukan sesuatu. Ada formasi yang menutupi tempat ini. Tidak ada yang menemukan tempat ini. Mata Lu Ming berbinar. Dia telah mencari di banyak tempat, tetapi semuanya reruntuhan. Tidak ada susunan. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan susunan yang menutupi area tersebut. Fakta bahwa ia ditutupi oleh suatu formasi berarti ia tidak ditemukan atau rusak. Berapa banyak tanaman herbal berharga yang ada di The Herb Farm of the Blue Sky Rache? Seharusnya ada obat yang abadi, kan? Tidak, seseorang telah menyentuh formasi ini. Lu Ming merapal tanda kaisar pengubah wujud untuk mencari kelemahan susunan itu, tetapi ia menyadari bahwa salah satu sudut susunan itu telah hancur. Dan melihat jejaknya, tempat itu baru saja hancur. Seseorang baru saja datang ke sini. Ekspresi Lu Ming sedikit muram. Mengapa dia begitu sial? Dia akhirnya menemukan tempat yang tidak hancur, tetapi seseorang telah datang. Namun, dia tidak rela membiarkan Lu Ming pergi begitu saja. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Lu Ming menyembunyikan auranya dan masuk melalui sudut susunan yang rusak. Begitu mereka memasuki formasi itu, mereka mendapati bahwa di dalamnya ada dunia yang berbeda. Ruang itu tiba-tiba menjadi kosong. Lu Ming berjalan di tanah. Namun, belum lama ia berjalan, tiba-tiba ia merasa ada bahaya yang mendekat. Tanah bersinar dan seekor ular raksasa muncul dari tanah, menerkam Lu Ming. Ini bukanlah bentuk kehidupan nyata. Ia terbentuk dari energi dan bergerak sangat cepat. Lu Ming bereaksi tepat waktu dan tombak panjang muncul di tangannya. Itu adalah senjata abadi, tombak Dark Phoenix,
yang ia peroleh dari seorang abadi sejati di dunia bawah. Tanpa berpikir panjang, dia mengayunkan tombak api hitamnya ke arah ular raksasa itu. Ledakan. Tombak Dark Phoenix menjadi sangat besar dan bertabrakan dengan ular raksasa itu. Kekuatan yang mengerikan keluar dari tombak Dark Phoenix dan tubuh Luming terlempar ke belakang seperti bola meriam. Aduh, Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Kekuatan ular raksasa itu terlalu mengejutkan. Namun, itu juga karena Luming tidak punya waktu untuk menggunakan Trinitas. Jika ketiganya digabung menjadi satu, dia mungkin tidak akan terluka. Ini formasi. Tidak, ini medan yang mengerikan. Mata Luming menyapu sekeliling dan menyadari bahwa dia baru saja berdiri di atas pegunungan. Pegunungan itu tampak seperti ular raksasa. Pegunungan itu bersinar dan ular raksasa itu terbentuk. Di alam, ada beberapa medan yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Banyak formasi yang dikembangkan berdasarkan medan ini. Ya, ular raksasa itu mendesis dan menatap Luming, siap menerkam lagi. Ayo, semangat juang Luming terungkap. Darah di tubuhnya mendidih, dan aura yang kuat muncul. Pada saat ini, ular raksasa itu berhenti dan menatap Luming dengan curiga, seolah-olah ia memiliki kecerdasan. Pada saat itu, genangan darah di tubuh Luming berkedip dan jejak aura merembes keluar. Kecurigaan di mata ular raksasa itu langsung menghilang. Ia mengangguk ke arah Luming. Kemudian, dengan desiran, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tanah. Hilang. Apa yang terjadi? Apakah karena aku atau karena genangan darah itu? Luming sedikit penasaran. Tentu saja, dia masih tidak berani mencobanya dengan gegabah. Medan seperti ini seringkali sangat menakutkan. Siapa yang tahu jika dia telah menggunakan semua kekuatannya tadi? Luming dengan hati-hati berjalan mengelilingi pegunungan itu. Namun, dalam proses berjalan, ia menyadari bahwa pegunungan yang tampak seperti ular raksasa itu sebenarnya sedang bergerak. Pegunungan itu bergeser ke tempat lain dan menghilang dalam waktu singkat. Medannya benar-benar bisa bergerak. Luming terdiam. Ia kemudian terus bergerak maju. Namun, setelah beberapa saat, ia menemukan medan mengerikan lainnya. Medan ini seperti kura-kura dan sebenarnya bergerak lambat. Luming tidak mendekat dan memilih mengambil jalan memutar. Namun, setelah itu, Luming menemukan bahwa medan pertempuran menjadi semakin menakutkan, semakin terkonsentrasi, dan kecepatan gerakannya semakin cepat. Makin dalam kedalamannya, makin luas pula medannya, dan makin besar areanya, makin luas pula wilayah cakupannya. Beberapa medan sangat mengerikan. Bahkan dari kejauhan, Luming bisa merasakan aura mengerikan itu, yang membuat kulitnya sakit. Jika dia memasuki medan itu, kemungkinan besar dia akan terbunuh seketika. Luming berspekulasi bahwa medan itu kemungkinan besar akan menjaga ladang herbal, yang setara dengan sebuah susunan. Itu tidak mungkin pengaturan ras langit Azure, kan? Luming bergumam. Untuk bisa membangun medan seperti itu, kemampuan yang dimiliki ras langit biru hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Luming memperlambat langkahnya dan memilih mengambil jalan memutar. Dia tidak menyadari bahwa ada dua pasang mata yang sedang menatapnya dalam kegelapan. Salah satunya adalah pria parubaya berkulit merah bernama Chitong. Mereka adalah 4 orang yang paling awal memasuki tempat ini. Tetapi sekarang, hanya tinggal 2 orang saja. Salah satunya adalah Chitong, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya bernama Gao Xiang. Chitong, dia hanya makhluk abadi sejati dengan 2 wujud. Apa kau ingin bergerak? Gao Xiang diam-diam mengirim pesan ke Chitong. Tidak perlu. Orang ini sangat asing dan sepertinya bukan teman Esa dan yang lainnya. Dilihat dari auranya, dia pasti berasal dari alam yang dan pastilah seorang abadi sejati dari suatu kosmos besar di alam yang. Kita tidak perlu membuat masalah lagi. Kata Chitong. Sialan, bagaimana Esa dan yang lainnya tahu tentang tempat ini? Mereka semakin berani. Mereka mencoba menghentikan kita dari mendapatkan lotus abadi penekan kutukan dan menghentikan pemimpin sekte kita dari menekan kutukan. Mereka mencoba memberontak. Gao Xiang meraung. Mereka ingin memberontak. Itulah sebabnya kita harus mendapatkan lotus abadi penekan kutukan kali ini untuk menekan kutukan bagi guru sekte kita. Selama guru sekte kita menekan kutukan, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah. Kata Chitong. Luming tidak menyadari mereka berdua berkomunikasi tanpa suara. Luming terus melangkah maju. Setelah berjalan selama beberapa jam,
dia masih belum melewati daerah yang penuh dengan medan ini. Sebaliknya, semakin banyak medannya, semakin sulit untuk melewatinya. Dia harus menunggu dengan sabar hingga medan di depannya bergerak sebelum dia sempat maju. Pada saat yang sama, Lu Ming tidak berani lengah. Sangat mungkin ada orang lain yang telah masuk sebelum dia. Di mana mereka yang masuk lebih dulu. Lu Ming selalu waspada. Dia mengamati sekelilingnya dengan kesadaran abadi dan mengamati situasinya. Siapa ini? Tiba-tiba, Lu Ming berteriak dingin, tatapannya melihat ke satu arah. Bab 5531, pertama, Telan 4 Transformasi. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Dia merasakan ada seseorang yang memata-matainya dalam kegelapan dan telah menunjukkan niat membunuh. Indra spiritual Lu Ming tajam. Selama pihak lain menunjukkan sedikit niat membunuh terhadapnya, dia akan dapat mendeteksinya dengan jelas. Dengan sekejap, 5 sosok muncul dan mengelilinginya. Kelima orang itu masing-masing memiliki aura jahat di sekitar mereka. Mereka menatap Lu Ming dengan keserakahan dan kejahatan di mata mereka. Itu bukan kelompok Citong. Orang ini seharusnya makhluk hidup dari alam yang. Saya merasa bahwa tubuh orang ini mengandung kekuatan yang mengerikan, dan dia juga memiliki jiwa abadi yang kuat. Jika kita dapat menangkapnya, menyiksanya, dan kemudian melahapnya, dia akan menjadi tonik yang hebat. Mungkin kita bisa berubah. Kelima pria berwajah jahat itu berdiskusi secara rahasia, dan keserakahan di mata mereka semakin kuat. Suara mendesing. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba bergerak. Tombak api hitam muncul. Entitas 3 dalam 1 didorong hingga batasnya, dan kecakapan bertarungnya dilepaskan sepenuhnya. Dia menggunakan kitab suci tombak Kaisar Ming dan berubah menjadi cahaya tombak dengan tombaknya. Kemudian, dia menyerang salah satu dewa sejati yang jahat. Niat membunuh kelima orang ini terlalu kentara. Lu Ming yakin bahwa pihak lain tidak akan membiarkannya lolos. Terlebih lagi, kelima orang ini sangat kuat. 3 di antaranya berada di kelas 4, sedangkan 2 lainnya berada di kelas 3. Lu Ming baru saja mencapai transformasi kedua. Barisan seperti itu merupakan ancaman besar bagi Lu Ming. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memfokuskan kekuatannya untuk membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Ia mengincar salah satu di antara 4 makhluk abadi sejati. Adapun, kitab suci tombak Kaisar Ming, itu adalah kitab suci tombak abadi kelas atas yang dicurinya dari Kaisar Ming. Lu Ming tidak tahu nama itu dan karena itu, ia memberinya nama ini. Kekuatan tempur Lu Ming sudah mencapai titik maksimal. Kekuatannya sangat mengejutkan. Bahkan ekspresi seorang abadi sejati dengan 4 perubahan berubah drastis saat merasakan serangan Lu Ming. Dia bisa merasakan ancaman kematian. Lagi pula, ini terlalu tidak terduga. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk abadi sejati dengan 2 bentuk berani menyerang mereka terlebih dahulu. Seorang makhluk abadi sejati dengan 2 bentuk biasa tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon belas kasihan dalam menghadapi barisan seperti itu. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk abadi sejati dengan 2 wujud akan menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, sudah terlambat bagi makhluk abadi sejati 4 perubahan untuk mundur. Pada saat kritis, dia hanya bisa mengeluarkan energi surgawinya untuk membentuk penghalang dan memblokir serangan Lu Ming dengan energi surgawi yang kuat dari makhluk abadi sejati 4 perubahan. Tetapi, aduh, penghalang energi abadi yang telah ia pasang dengan tergesa-gesa sama sekali tidak dapat menahan serangan habis-habisan Lu Ming. Penghalang itu langsung ditembus oleh tombak Dark Phoenix. Tombak Dark Phoenix menusuk ke dalam dantian dari makhluk abadi sejati 4 perubahan ini dan menembus jiwanya yang abadi. Kemudian, dengan goyangan tombak api hitam itu, sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, dan tubuh abadi serta jiwa abadi dari 4 wujud abadi sejati hancur berkeping-keping. Tentu saja, orang ini belum meninggal. Jiwa-jiwa abadi yang hancur bersinar dan mencoba berkumpul bersama. Akan tetapi, pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan kuali abadi tertinggi, yang meledak dengan kekuatan melahap yang dahsyat dan menelan jiwa abadi dan tubuh abadi pria itu yang meledak ke dalam kuali abadi tertinggi. Pada saat yang sama, kuali surgawi tertinggi meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menyegel mulut kuali untuk memurnikan orang ini dan mencegahnya pulih. Brengsek, kau mencari kematian. Bunuh saja dia. Kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Dari saat dia bergerak hingga saat dia mengeluarkan kuali abadi tertinggi untuk melahap 4 perubahan alam abadi yang sempurna, dia melakukannya sekaligus. Baru saat itulah yang lain bereaksi.
Ledakan, ledakan, ledakan. Aura jahat dan mengerikan meledak, dan gas hitam bergulir menuju Luming. Gas hitam itu berputar dan berubah menjadi harimau hitam, ular hitam, dan naga hitam yang menerkam Luming. Luming mengayunkan tombak api hitamnya. Cahaya tombak itu meluas dan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, lukisan seribu dao diaktifkan dengan kekuatan penuh. Pedang Suanyuan bersinar dengan cahaya yang cemerlang, menerangi alam semesta dan menebas binatang buas yang terbentuk oleh gas hitam. Dan EBSP, langit dan bumi bergetar ketika sebuah ledakan dahsyat meledak, dan energi menyapu ke segala arah. Orang itu sangat kuat. Begitu mereka bertukar pukulan, hati Luming sangat terguncang. Dia merasa bahwa salah satu di antara 4 orang yang tersisa itu sangat kuat dan jelas bukan makhluk abadi sejati yang berubah 4 kali lipat. Mengingat kekuatan Luming saat ini, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan makhluk abadi sejati 4 wujud biasa jika dia menggunakan seluruh kekuatan tempurnya. Akan tetapi, cerita berbeda terjadi pada 4 perubahan teratas yang benar-benar abadi. Salah satu di antara keempatnya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa kuat, jauh di atas kekuatan 4 perubahan abadi sejati biasa. Orang ini adalah penyerang utama dan telah memblokir sebagian besar serangan Luming. Pria ini jelas merupakan monster yang tak tertandingi di alam yang. Dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu di alam abadi sejati transformasi kedua. Jika aku melahapnya, itu mungkin membantuku menjalani transformasi ekstrim dan menerobos ke alam Raja Abadi. Itu akan sangat bermanfaat. Seorang abadi sejati dengan 4 perubahan dengan tatapan jahat di matanya menggeram di dalam hatinya. Pria ini bernama Esa, 4 perubahan abadi sejati dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Sebagai penyerang utama, dia menyerang Luming dengan panik sementara 3 orang lainnya bekerja sama dengannya, memberi Luming tekanan luar biasa. Pada saat yang sama, 4 perubahan abadi sejati di kuali abadi tertinggi juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia membakar kekuatan abadinya dan menyerang dengan liar, yang memberi banyak tekanan pada Luming. Ini karena Luming harus menggunakan sebagian energinya untuk mengaktifkan kuali abadi tertinggi untuk menekan orang ini. Luming, biarkan aku bergerak. QQ mengirimkan transmisi suara ke Luming. QQ, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tiba-tiba kau akan bergerak dan menyerang pria paruh baya itu. Luming mengirimkan transmisi suara ke QQ. QQ tidak bisa bergerak dengan mudah. Ia harus membuat musuh lengah, dan yang terbaik adalah melukai makhluk abadi sejati 4 perubahan terkuat dalam satu gerakan. Tak lama kemudian, kedua pihak telah saling bertukar lebih dari 20 gerakan. Membunuh, mati, Luming tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Cahaya pedang Suanyuan melonjak dan memblokir 5 hingga 6 serangan berturut-turut. Kemudian, dia menjadi satu dengan tombak dan menusuk Esa. Kamu mencari kematian. Wajah Esa dipenuhi dengan kedengkian dan kejahatan. Ia memegang tongkat hitam di tangannya dan ada 2 naga hitam yang berputar-putar di sekitarnya. Sebenarnya, ini bukan naga hitam. Hanya saja bentuknya mirip naga hitam. Mungkin makhluk itu mirip naga. Tongkat hitam itu jelas merupakan senjata abadi yang kuat. Esa mengayunkan tongkat hitamnya dan mengeluarkan serangkaian teknik abadi. Naga hitam itu meraung dan saling terkait, berubah menjadi pilar cahaya dan membombardir Luming. Kekuatannya sangat mencengangkan. Ia bertukar pukulan dengan Luming dan memblokir serangannya. Kekuatan tempur orang ini tidak lebih lemah dari kekuatan tempur penuh Luming. Namun, Luming tidak berencana membunuh orang ini sendirian. Dia menciptakan peluang untuk QQ. Ini adalah kesempatannya. Asyik, QQ terbang keluar dan menggunakan jurus pembunuh terkuatnya, berubah menjadi senjata abadi yang menciptakan senjata dan menebas Esa. Faktanya, Esa tidak berani meremehkan Luming. Ia selalu waspada. Ketika QQ tiba-tiba menyerang, ia tidak panik sama sekali dan mengeluarkan lebih dari 10 lapis pertahanan. Sayangnya, dia telah meremehkan kekuatan QQ. Khususnya, setelah berubah menjadi komponen pencipta senjata abadi, kekuatan serangan QQ sangatlah kuat. Puci, lapisan pertahanan Esa hancur, dan QQ menebas tubuhnya, meninggalkan luka yang mengerikan. Esa menggeram dan mundur dengan marah. Namun, setelah bola itu berubah menjadi komponen senjata abadi ciptaan, bola itu memiliki kekuatan mengerikan yang sangat merusak tubuh abadi dari seorang abadi sejati. Esa mengeluarkan raungan kesakitan saat dengan panik mengalirkan energi abadinya untuk melawan kekuatan penghancur yang mengerikan.
Pada saat itu, Luming merapal kitab suci kekosongan universal dan menghindar dengan cepat. Hal ini karena saat dia melawan Esa, ketiga orang lainnya juga tengah menyerangnya dengan sekuat tenaga. Sekalipun dia menghindar dengan sekuat tenaga, dia tetap terkena satu kali, dan sebuah lubang berdarah muncul di sekujur tubuhnya. Bab 5532 Krisis. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuh Luming. Untungnya, itu bukan titik vital. Dengan vitalitasnya yang kuat, luka itu sembuh dengan cepat. Membunuh. Luming berteriak pelan. Dia bekerja sama dengan Qiu dan menyerang dengan sekuat tenaga, membunuh roh jahat itu. Kekuatan tempur orang ini adalah yang terkuat. Jika dia tersingkir, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Namun, pihak lain sangat jelas tentang pikiran Luming. Ketiga orang lainnya menyerang Luming dengan sekuat tenaga. Khususnya, keabadian sejati 4 perubahan merupakan ancaman besar bagi Luming. Dewa sejati bentuk keempat jauh lebih kuat daripada dewa sejati bentuk kedua. Jika Luming mengerahkan seluruh kemampuannya, meskipun dia sedikit lebih kuat dari orang ini, itu tidak jauh berbeda. Pada akhirnya, Luming tidak bisa mengabaikan serangan orang-orang ini. Gambaran Dao yang tak terhitung jumlahnya beredar dan meledak dengan serangan, menghalangi serangan dari tiga dewa sejati. Namun, dalam kasus ini, kekuatan Luming untuk menyerang roh jahat sangat terbatas. Qiu sendiri tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada roh jahat. Setelah Esa membayar sedikit harga, ia meninggalkan jangkauan serangan Luming dan Qiu. Aku akan menyingkirkan kalian terlebih dahulu. Tatapan mata Luming dingin. Dia berkomunikasi dengan Qiu. Dia mengubah arahnya dan menyerang tiga orang lainnya. Lebih tepatnya, ia berhadapan dengan dua makhluk abadi sejati yang memiliki tiga wujud. Mereka pertama-tama akan melenyapkan yang lemah, lalu memusatkan kekuatan pada yang kuat. Seorang abadi sejati dengan tiga wujud jauh lebih mudah dihadapi daripada seorang abadi sejati dengan 4 wujud. Aduh, Qiu, yang telah berubah menjadi senjata abadi ciptaan, memiliki serangan yang sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang abadi sejati 2 bentuk, seorang abadi sejati 3 bentuk tidak dapat menahan serangannya. Dengan tebasan pedangnya, dia meninggalkan luka yang mengerikan di tubuh pria itu, dan kekuatan yang mengerikan itu menggerogoti tubuh abadinya. Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan dahsyat. Kitab suci tombak Kaisar Ming, kitab suci pedang Xuan Yuan, dan yang lainnya, di bawah dukungan energi abadi yang kuat dan banyak makna mendalam, melepaskan kekuatan yang mencengangkan. Wah, dewa abadi sejati 3 wujud itu terluka dan tidak dapat menahan serangan Luming. Ia langsung terhempas, tubuh abadinya meledak dan jiwa abadinya tercabik-cabik. Namun, orang ini masih belum mati. Jiwanya yang abadi masih ada dan belum sepenuhnya musnah. Inilah hal yang menakutkan tentang makhluk Dao yang abadi. Selama ada sedikit jiwa abadi yang lolos, ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Dentang, Qiu memanggil tungku peleburan ribuan kali dan menelan jiwa abadi dan tubuh abadi dari 3 bentuk keabadian sejati ini. Brengsek. Pada saat ini, Esa akhirnya mengeluarkan kekuatan korosif yang mengerikan dari tubuhnya. Ia menyerang Luming dan Qiu dengan raungan yang ganas. Aku akan menghalanginya, kamu urus 2 lainnya. Qiu meninggalkan kata-kata ini dan terbang untuk membunuh Esa. Esa jelas sangat takut dengan kekuatan Qiu dan tidak berani melawan dengan sekuat tenaga. Ia terjerat oleh Qiu untuk sementara waktu. Luming memfokuskan seluruh perhatiannya pada 2 dewa yang tersisa yang telah sempurna, satu pada transformasi ketiga dan satu pada transformasi keempat. Luming melolong panjang dan mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Dia mengayunkan tombak Dark Phoenix dan mengeluarkan kitab suci tombak Kaisar Ming. Pada saat yang sama, berbagai gambar Dao diaktifkan. Garis-garis cahaya pedang yang mengerikan menebas. Serangannya seperti badai, menyerang 2 orang abadi sejati. Sebenarnya, dia bisa menggunakan kitab suci tombak Kaisar Ming selama dia mengaktifkan diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak akan mendapat dukungan dari senjata abadi jika dia melakukan itu. Saat dia menggunakan kitab suci tombak Kaisar Ming dengan tombak api hitam, dia akan mendapat dukungan senjata abadi dan menjadi semakin kuat. Luming, yang telah mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya, tidak dapat dilawan oleh seorang abadi sejati 4 perubahan. Wah, setelah bertukar pukulan dengan Luming, makhluk abadi sejati berwujud 4 itu gemetar dan terhuyung mundur. Asyik.
Serangan lanjutan Luming semuanya diarahkan pada makhluk abadi sejati yang memiliki 3 wujud. Lebih dari 100 lampu pedang Suanyuan menebas. Dewa sejati 3 wujud itu berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya, tetapi sia-sia. Luka-luka mengerikan muncul di tubuhnya, dan pada akhirnya, dia terpotong menjadi 2. Tombak api hitam itu muncul sekali lagi. Tubuhnya yang besar menghantam, dan kekuatan penghancur meletus. Sang abadi sejati berwujud 3 itu menjerit saat tubuhnya tercabik-cabik. Cepat dan selamatkan dia. Esa meraung marah, namun ia sedang ditatap oleh Qiu dan tidak dapat menyerbu meski ia mau. Dewa sejati 4 wujud menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi tubuh Luming bersinar dan terdengar suara udara pecah yang dahsyat. Ternyata jarum baja telah berterbangan keluar. Jarum baja ini adalah satu set lengkap senjata abadi. Ada 36 di antaranya dan sangat tajam. Di bawah dukungan 108 makna mendalam, mereka terbang menuju 4 perubahan abadi sejati. Kekuatan yang mengerikan itu membuat wajah makhluk abadi sejati di alam 4 perubahan berubah serius, dan dia menangkisnya dengan senjata abadinya. Dengan penundaan ini, serangan Luming keluar lagi. Cahaya pedang berputar seperti pusaran yang mengerikan, menyelimuti jiwa abadi dan tubuh abadi dari 3 bentuk abadi sejati dan mengaduknya dengan liar. Sang abadi sejati yang berwujud 3 itu menjerit melengking, lalu terdiam. Kali ini, dia benar-benar mati. Jiwanya yang abadi telah sepenuhnya musnah, hanya menyisakan esensi darahnya yang abadi, yang terbang ke dalam kuali abadi tertinggi. Ekspresi keabadian sejati bentuk keempat berubah jelek saat dia segera mundur untuk bergabung dengan Esa. Ia sangat jelas bahwa dia bukan satu-satunya lawan Luming. Bocah nakal, aku akan mengurung jiwamu yang abadi dan menyiksamu untuk selama-lamanya. Esa meraung, wajahnya berubah marah. Dia membuat gerakan mencengkeram di udara, dan sesaat kemudian, sebuah sosok muncul di tangannya. Tepatnya, itu adalah mayat. Mayat seorang abadi sejati. Namun, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa abadi itu terpenjara di dalam mayat keabadian sejati. Namun, jiwa abadi itu terus menjerit dengan sedih. Ia menggeliat dan memberontak, memancarkan rasa dendam yang kuat. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan mayat abadi dan jiwa abadi. Ah! Esa melolong puas. Kemudian, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Gelombang energi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Membunuh. Esa meraung dan menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia memegang tongkat hitam di tangannya dan menyapukannya. Tongkat hitam itu sebesar gunung, dan Qiu adalah yang pertama menanggung bebannya. Bahkan dengan kekuatan Qiu, pedang itu tidak dapat menangkisnya dan terlempar. Pedang itu bergetar dan berputar cepat. Pedang itu tidak dapat mempertahankan bentuknya sebagai pencipta senjata abadi dan terhantam kembali ke bentuk aslinya. Setelah itu, Esa menyerang Luming, tongkat hitamnya menyapu secara horizontal. Bayangan tongkat besar itu benar-benar menyelimuti Luming. Sebelum mencapainya, kekuatan mengerikan itu telah menyebabkan kulit Luming terasa sakit. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Pupil mata Luming mengecil. Dia menggunakan segala cara dan melancarkan serangan terkuatnya. Namun, setelah serangan mereka bertabrakan, serangan Luming langsung bubar. Tongkat hitam itu tidak berhenti dan terus menyerang Luming. Luming memegang tombak jurang gelap itu secara horizontal di depannya. Dengan bunyi dentang, tongkat hitam itu mengenai tombak jurang gelap itu. Lengan Luming langsung meledak. Tombak jurang gelap itu mengenai dadanya dan dadanya juga meledak. Tubuhnya hampir hancur menjadi 2 bagian. Dia hampir tidak bisa mempertahankan kondisi 3 dalam 1 miliknya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Setelah melahap mayat dan jiwa abadi, kekuatan tempur roh jahat telah melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Luming merasa bahwa kekuatannya sangat dekat dengan kekuatan Raja Surgawi. Sekalipun dia tidak sekuat Raja Surgawi, dia tidak jauh darinya. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat ia tangani sama sekali. Mundur. Dia harus mundur. Jika tidak, dia akan mati di sini. Luming tidak ragu-ragu dan bergegas menuju kedalaman area tersebut. Ada medan yang mengerikan tidak jauh dari sana.